Apa kalian percaya takdir? Ya, aku tak percaya. Aku seorang mahasiswa yang mempelajari keuangan dan perbankan. Jadi, ya, angka adalah keahlianku. Oleh karena itu, aku adalah seorang pemikir yang logis. Apalah itu horoskop dan pertemuan takdir? Tapi, kemudian aku bertemu seseorang. Ngomong-ngomong, aku Kai. Izinkan aku menceritakan kisahku. Semua dimulai pada suatu malam saat belajar. Aku sangat ingin beberapa Cheetos. Jadi aku keluar untuk membelinya. Saat itulah aku melihat seorang cewek meneriaki dua cowok bertubuh besar di taman. Hei kaki besar, jangan buang sampah sembarangan. Ambil sekarang atau aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Ya ampun, apakah cewek ini mau mati? Dan apakah dia mabuk? Lalu mereka mendekatinya. Dan salah satu dari mereka bahkan mengangkat tangan seolah hendak memukulnya. Tetapi dia dengan cepat mendorong tangannya yang membuat mereka semakin marah. Sobat, aku tak ingin terlibat. Jadi, aku pura-pura tidak melihat mereka dan pergi. Namun, ketika aku baru beberapa langkah, aku mendengar teriakan. Lalu orang itu berkata, "Astaga, menjijikan!" Aku bisa saja terus berjalan, tapi tidak. Rasa penasaranku menguasaiku. Jadi aku berbalik, dan aku melihat seorang cowok berlumuran muntahan. Cewek itu menunjuk ke arahku dan berkata, "Sayang, ternyata kamu di sana." Lalu dia pingsan. Hah? Aku tidak mengenalnya. Aku menatap mereka tampak bingung. Ketika cowok itu berteriak, "Kenapa kamu masih di sana? Cepat bawa pulang pacar gilamu jika kamu tidak ingin mencicipi tinjuku." Aku sangat takut dan aku bergegas membawa cewek itu pergi. Aku tidak tahu siapa dia atau di mana dia tinggal. Ini sangat-sangat gila. Aku menempatkannya di bangku terdekat dan mencari orang-orang itu. Untungnya mereka sudah pergi. Aku tidak tahu harus berbuat apa, jadi aku meninggalkannya di sana dan pergi. Kemudian aku merasa tidak enak. Apakah aku tidak berperasaan? Bagaimana jika terjadi apa-apa dengannya? Jadi, aku kembali dan menggendong cewek itu kembali ke rumahku. Astaga, dia jauh lebih berat dari yang kubayangkan. Begitu aku menjatuhkannya ke sofa, teleponnya berdering. Halo? Lalu orang di telepon itu bertanya, "Siapa kamu? Di mana temanku?" Aku ingin mengatakan alamatku dan memberitahunya untuk menjemput temannya, tapi dia sudah menutup telepon. Mengapa dia begitu kasar? Punggungku hampir patah saat membawa temannya. Menyebalkan sekali. Malam ini terlalu dramatis bagiku, dan yang lebih buruk lagi, aku masih belum punya Cheetos. Aku memutuskan mandi lalu tidur. Begitu aku keluar dari kamar mandi, bel pintu berbunyi. Aku kira pasti teman cewek itu. Lalu aku membuka pintu, kemudian polisi mendorongku ke dinding dan memborgolku. Sebelum aku bisa memahami apa yang terjadi, mereka mengatakan bahwa saya telah melakukan penculikan dan penyerangan. Lalu aku dibawa ke kantor polisi. Apa? Aku mau menjelaskannya, tetapi mereka tidak mau mendengarku. Malam itu ketika aku duduk di sel yang dingin dan tidak menarik, aku mendapati diriku menyesali kebaikanku. Aku tidak bisa tidur. Aku hanya berharap keesokan paginya segera datang, agar cewek itu tahu tentang tuduhan palsu ini. Tapi sebelum aku melakukan itu, polisi sudah melepaskanku. Cewek itu sudah sadar, dan mengatakan semua itu hanya kesalahpahaman. Untungnya dia masih ingat sedikit, atau beberapa hal yang lain. Aku tidak berani membayangkannya lagi. Aku bersumpah tidak akan pernah lagi terlibat dengan siapapun yang membutuhkan bantuan. Tidak ada perbuatan baik yang luput dari hukuman. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang menonton TV, ada yang mengetuk pintuku. Kalian tidak akan mempercayainya. Itu adalah si cewek pemabuk. Aku curiga dengannya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Dia tidak berkata apa-apa. Malah dia dengan dingin menyelinap melewatiku dan memasuki rumahku. Hah? Apa yang dia mainkan? Lalu dia bertanya padaku tentang malam itu. Setelah kuceritakan semua yang terjadi, dia tertawa. "Oke, aku percaya padamu. Kalau tidak, kamu pasti tahu." Dia mengepalkan tangannya di depanku. Aku terkejut dan hampir terjatuh dari kursiku. Dia tertawa. "Sekarang aku lapar. Buatkan makanan untuk tamumu." Ada apa dengan cewek ini? Dia begitu lugas dan berani. Aku melirik ke arahnya dan mengatakan tidak. Namun dia melanjutkan, "Jika tidak, aku akan melapor ke polisi dan mengubah kesaksianku." Kemudian dia mau pergi. Jadi aku langsung berkata, "Oke, oke, baiklah." Lalu dengan enggan mencari makanan di lemariku. Percayalah pada spaghetti, kamu tidak pernah mengecewakanku. Jadi aku menyiapkan makanan untuk kami berdua. Saat dia sedang makan, dia berkata, "Aku Nora, jurusan penulis skenario terbaik di negara ini." Dia mengedipkan mata. Dia berterima kasih pada makanannya, lalu pergi. Pasti itu saja sekarang. Tidak, ternyata ini hanyalah permulaan. Keesokan paginya dia mengirimku pesan. "Jemput aku ke kampus secepatnya. Kalau tidak, aku akan menelpon polisi." Apakah dia serius? Kemudian dia mengirimiku alamatnya dan menyuruhku bergegas pergi. Aku bergegas ke sana dan dia masuk ke mobilku dan berkata, "Kamu terlambat." Dan itulah bagaimana aku menjadi pelayan cewek bernama Nora ini. Telepon dan pesannya bisa datang kapan saja. Dan dia selalu memaksaku melakukan sesuatu untuknya. Saat aku sedang berendam di bak mandi, dia mengirim pesan dan memintaku membawakannya coklat. Di lain waktu, dia menelponku pada jam 2 pagi dan mengatakan bahwa dia bosan, sehingga aku harus datang dan bermain video game dengannya.
Aku juga menjadi sopir pribadi yang tidak dibayar. Setiap hari, dari rumah ke kampus dan kembali lagi. Dan tidak dapat dihindari, aku pernah ketiduran sekali. Jadi Nora membombardir ponselku dengan banyak SMS dan telepon. Aku menjawab dengan grogi, dan dia menggunakan ancaman lagi untuk memaksaku tiba di sana dalam 15 menit. Sungguh benar-benar merepotkan. Di lain waktu, aku baru saja keluar rumah untuk pergi jalan-jalan bersama teman-temanku ketika Nora muncul dan memaksaku untuk mengajaknya ke bioskop. Jadi aku harus membatalkan janji dengan temanku dan menonton film yang tidak menyenangkan bersamanya. Cewek yang merepotkan. Seiring berjalannya waktu, aku mulai menganggap Nora tidak terlalu menyebalkan. Dan sebaliknya, aku tersenyum ketika dia mengirim pesan atau menelponku. Pada hari-hari ketika dia tidak menggangguku, suasana hatiku sepertinya menurun. Apakah aku gila? Maksudku dia manis, sangat spontan, dan tidak ada orang lain yang seperti dia. Tapi tiba-tiba, pesan dan telepon tidak pernah datang lagi. Apakah dia tidak ingin aku ada lagi? Aku merindukan Nora. Berkali-kali aku harus menahan diri untuk tidak menelponnya. Seharusnya aku senang karena aku berada di luar kendali Nora. Lalu suatu hari tiba-tiba ponselku berbunyi. Ternyata Nora. Datanglah ke Starbucks di Vincent Street. Cepat, kamu punya waktu 5 menit. Astaga, nada merintah itu lagi. Tetap saja, aku langsung meluncur ke alamat itu. Sesampainya di sana, aku melihat Nora bersama seorang cowok dan cewek. Aku menghampiri mereka dan duduk saja. Nora memegang lenganku. Sayang, kenapa kamu terlambat? Aku menatapnya dengan heran. Dia tersenyum dan menoleh ke temannya. Ini Kai, pacarku. Apa? Apa aku salah? Apa dia baru saja bilang aku pacarnya? Kai, ini mantan sahabatku Kim. Dan pacarnya, Greg. Yang juga mantanku. Canggung kan? Tapi aku memilikimu sekarang, sehingga kita semua bisa menjadi teman. Membaca situasinya, aku menyadari kalau aku harus menerimanya. Jadi aku membelai rambutnya dan berkata, ya pujaan hatiku, apapun yang kamu mau. Kalimat murahanku sepertinya berhasil. Keduanya tampak kesal lalu pergi. Jadi aku menoleh ke arah Nora dan tergagap. Apa kamu baru saja mengatakan aku pacarmu? Ya, tidak apa-apa kan? Kalau kamu tidak menyukainya, lupakan saja. Kemudian dia hendak pergi. Aku menarik tangannya dan berkata, ya tentu saja, kedengarannya bagus. Jadi, begitulah cara kami menjadi pasangan resmi. Kami berkencan beberapa kali, dan dia adalah orang yang selalu menuntut. Bukan karena aku menginginkannya dengan cara lain. Lalu suatu kali setelah sebulan berpacaran, Nona menyeretku ke danau angsa di taman terdekat. Dia menatapku lama sekali dan kemudian berkata, Kai, aku akan belajar di luar negeri selama setahun. Aku berangkat besok. Aku melihatnya dengan heran. Kenapa dia tidak memberitahuku lebih awal? Dia melanjutkan, aku rasa aku tidak mau membuatmu sedih, dan aku tidak tahu apakah perasaanmu cukup besar. Jadi tuliskan perasaanmu padaku, dan berikan padaku besok. Malam itu aku dengan hati-hati menuliskan perasaanku kepadanya. Aku masih berharap 1 tahun cinta jarak jauh ini cepat berakhir. Keesokan harinya, aku mengantarnya ke bandara dan menyerahkan suratku kepadanya. Yang mengagetkanku, Nora juga memberiku surat. Aku boleh membacanya saat aku sampai di rumah. Tentu saja aku menurutinya. Lalu membacanya. Begitu aku melewati pintu rumahku, dan wah, aku tidak menyangka. Di dalamnya, Nora mengaku selama ini hanya memanfaatkanku untuk membalas dendam pada mantannya dan melupakannya. Malam itu saat kami bertemu, dia baru tahu tentang dia dan Kim, tapi sekarang dia menyesali perlakuannya padaku. Dan dia menulis, jika takdir menginginkan kita bersama, maka kita akan bertemu suatu hari nanti. Apa? Aku sangat kaget. Jadi aku menelponnya untuk memberitahu dia bahwa dia tidak perlu merasa bersalah. Aku terus menelponnya tetapi tidak berhasil. Aku juga menelpon temannya tapi tidak ada yang tahu. Dia menghilang dari semua media sosial dan begitu saja dia menghilang dari hidupku. Aku sangat merindukan Nora dan berharap takdir akan mempertemukanku dengannya suatu hari nanti. Saat aku sedang menonton di YouTube, web drama berjudul Takdirku Milikmu ini menarik perhatianku. Penasaran, aku memutuskan untuk meriksanya, dan aku menyaksikan dengan mata terbelalak saat ceritaku dengan Nora diputar di depanku melalui setiap episode. Ini pasti ditulis oleh Nora. Tapi bagaimana dia akan mengakhirinya? Itu berhenti di bagian di mana cewek itu pergi dan memutuskan semua kontrak dengan cowok itu. Pengumuman muncul di layar. Episode final diluncurkan pada jam 9 malam ini. Aku dengan rasa cemas menyaksikan detik demi detik berlalu. Selama episode terakhir, kedua karakter tersebut bertemu di danau angsa. Aku punya firasat, jadi tanpa penundaan sedetik pun, aku segera berlari menuju danau angsa di taman terdekat. Hatiku berdebar saat melihat seorang cewek berdiri di sana. Itu adalah Nora. Sobat, aku berlari begitu cepat dan memeluknya. Dia balas memelukku lalu berkata, aku sedikit gugup kamu tidak mau menonton filmnya. Lalu dia menyeringai. Tapi itu tidak masalah. Aku bisa saja mengirimmu pesan. Datanglah ke danau angsa sekarang, dan kamu akan datang kan? Lalu kami berdua tertawa dan terus berpelukan. Begini, takdir mempertemukanku dengan Nora. Lalu orang yang skeptis terhadap logika ini kini sangat percaya pada takdir. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah menemukan takdir kalian? Kadang dalam hidup, kita mungkin ngelakuin hal-hal yang gak bisa kita banggain. Tapi sejujurnya, kalau aku harus kembali dan melakukan semuanya lagi, aku gak akan ngubah apapun.
Tolong dengerin ceritaku dan kasih tahu aku. Menurut kalian apa aku udah ngelakuin hal yang benar? Ini perjalanan yang gila. Namaku Delila dan aku tumbuh sebagai anak yatim piatu. Pas aku umur 5 tahun, orang tuaku ditangkap karena mereka anggota mafia. Aku gak punya saudara, jadi aku dikirim ke panti asuhan. Saat itu aku masih terlalu kecil untuk memahami semuanya. Aku cuma kira orang tuaku sangat sibuk dengan kerjaan mereka dan gak punya waktu untuk mengurusku. Namun, belakangan aku paham, orang tuaku itu adalah orang yang jahat, dan mereka sering memukulku, bahkan membiarkanku kelaparan setiap kali aku nakal. Selama 4 tahun berikutnya, aku diadopsi oleh 3 keluarga yang berbeda. 2 keluarga pertama nggak berakhir dengan baik, jadi mereka mengirimku kembali. Tapi keluarga ketiga sangat baik. Sayangnya, keberuntungan nggak berpihak pada kami. Terjadi kecelakaan mobil. Aku cukup beruntung bisa selamat, namun orang tua angkatku nggak selamat. Aku sangat terpukul dan dikirim kembali ke panti asuhan. Aku gak ngerti, kenapa aku sangat gak beruntung. Rasanya alam semesta sedang menghukumku. Tahun-tahun pun berlalu dan gak ada keluarga lain yang mengadopsiku. Jadi pas aku berusia 18, aku pergi dan memutuskan untuk mulai hidup sendiri. Tapi itu gak mudah. Aku gak punya pendidikan dan aku gak bisa nemuin kerjaan yang layak. Aku banyak ngelakuin kerjaan serabutan, kayak ngantar pizza, membagikan brosur, dan juga kerja di supermarket bentar. Uangnya nggak pernah cukup, dan aku benci mengakuinya, tapi kadang-kadang aku nyuri belanjaan dari tempat kerja. Namun, saat aku ketahuan, tentu saja mereka memecatku. Ini menyebalkan. Gimana bisa aku bertahan sampai besok dengan $2 di dompetku sekarang? Aku menceritakan kepada rekan kerjaku Casey tentang betapa menyedihkannya hidup tanpa pekerjaan itu. Lalu Casey cuma menyeringai padaku dan berkata dia tahu cara lain agar bisa ngasilin uang. Dia bilang itu hanya sekali dan akan beresiko. Tapi, uangnya cukup untuk bertahan selama bertahun-tahun. Aku sangat ingin mendengar lebih banyak. Tapi kalian gak akan percaya apa itu. Tugasnya adalah menculik putri dari keluarga kaya dan kemudian meminta uang tebusan. Casey bilang yang harus kulakukan hanyalah merawat anak itu selama beberapa hari di gudang yang ditinggalkan. Dan ketika orang tuanya membayar uang tebusan, mereka akan mengirim anak itu kembali dan aku bebas pergi dengan semua uangku. Maksudku, kedengarannya mudah, kan? Bukan berarti aku benar-benar menculiknya. Aku cuma merawatnya selama beberapa hari. Lebih seperti pengasuh anak. Jadi, nggak ada yang salah, ya kan? Gadis kecil itu bernama Lisa dan baru berusia 2 tahun. Orang tuanya, Tuan dan Nyonya Taylor, terkenal dan mereka sangat kaya. Rencananya sebenarnya sangat sederhana. Setiap hari Minggu, pengasuhnya membawanya ke taman bermain, dan di sanalah dia akan diculik. Kalian mungkin bertanya-tanya apakah ini berhasil. Ya, aku masih belum di penjara sampai saat ini, jadi begitulah. Aku lagi nunggu di gudang dan mereka mengantarkan Lisa kepadaku. Sekarang, yang harus kami lakukan hanyalah menunggu. Gudang itu cukup kumuh, tapi cukup untuk bertahan hidup. Dan awalnya Lisa selalu menangis dan aku beneran gak tahu gimana bisa hentiinnya. Jadi aku coba untuk muterin Baby Shark di YouTube. Percaya atau enggak, ini berhasil dan dia langsung berhenti nangis. Namun malamnya Casey nelpon dan bilang orang tua Lisa gak mau membayar dan polisi akan ikut terlibat. Ya ampun, jadi sekarang apa? Mereka gak bisa meninggalkanku begitu aja di sini bersama anak ini. Satu-satunya pilihan yang terpikirkan oleh Casey adalah aku dan Lisa harus sembunyi di peternakan kakek nenek Casey selama beberapa tahun. Lalu ketika kasusnya mereda dan semua orang udah ngelupainnya, kita bisa meninggalkan Lisa di kantor polisi. Ini gila! Tapi pilihan apa lagi yang aku punya? Wajah Lisa kini terpampang di setiap surat kabar dan di halaman web. Dan juga belum lagi fakta bahwa aku gak tahu apa-apa tentang membesarkan anak. Ini sebuah bencana. Tapi hey, setidaknya aku bisa pindah ke peternakan. Keesokan paginya sepupu Casey yang mengantar sayuran dari pertanian ke kota menjemput kami dan mengantar kami dengan selamat ke pertanian. Itu sempurna karena kakek dan nenek Casey nggak memiliki TV atau internet, jadi mereka nggak tahu apapun tentang anak yang hilang itu. Casey memberitahu mereka aku seorang ibu tunggal dan nggak punya tempat tinggal lain. Jadi mereka menyambut kami dengan hangat dan sebagai imbalannya aku bisa membantu mereka di pertanian. Beberapa minggu pertama itu sungguh menyiksa. Lisa nakal banget. Tiap kali aku memberinya makan, dia melemparkan makanannya kemana-mana. Dan sekali dia melemparkan semangkuk sup panas ke atas kepalaku. Setelah itu aku berniat untuk membiarkannya kelaparan. Aku gak bisa mengatasinya. Sejujurnya aku membencinya. Aku sangat menyesal terlibat dalam kekacauan ini tiap kali aku melihat wajahnya. Namun suatu malam dia berbaring di tempat tidur dan membuatku terkesan. Dia akhirnya menenangkan dirinya. Aku membangunkannya untuk mengajak makan malam dan badannya sangat panas.
Aku mulai panik dan mencari termometer dan suhunya mencapai 39 derajat Celcius. Aku harus menurunkan demamnya. Aku meminta kakek dan nenek Casey membantuku membelikan obat untuknya. Aku benar-benar panik karena dia gemetaran sekarang. Aku baru saja menggendongnya dan memeluknya dan aku menyadari bahwa aku akan melindungi gadis kecil ini apapun yang terjadi. Dia tampak begitu polos dan aku benar-benar merasa hatiku terbuka padanya. Lalu kami tertidur karena aku tiba-tiba terbangun sekitar 1 jam kemudian dan merasa lega melihat suhu tubuhnya kembali normal. Setelah itu aku merasa lebih dekat dengan Lisa. Dan sejujurnya dia cukup manis. Gak lama dari itu aku membuatkan gaun kecilnya dan memasak makanan kesukaannya. Kami sebenarnya memiliki banyak kesamaan. Kami berdua suka mac and cheese, membenci wortel, dan kecanduan dengan coklat. Gak lama kemudian 1 tahun berlalu dan Lisa udah bisa mulai bicara. Dan dia kemudian mulai bernyanyi dan astaga, dia adalah makhluk yang paling menggemaskan di dunia. Lalu suatu hari dia menoleh ke arahku dan berkata, "Mama, aku hampir menangis dan aku merasa sangat bahagia. Tapi ini gak benar. Aku harus mengembalikan Lisa pada orang tuanya. Dia gak pantas hidup jauh dari mereka, kayak yang kualami dengan orang tuaku." Jadi aku melakukan hal yang gila. Aku melihat orang tua Lisa sedang mencari pembantu paruh waktu. Aku menggunakan nama palsu dan melamar pekerjaan itu. Aku mau lihat apakah aman untuk mengembalikan Lisa tanpa ketahuan. Namun, terlihat jelas bahwa ada sesuatu yang gak beres. Mereka bahkan gak merindukannya. Maksudku, bayangkan anak kalian diculik. Kalian pasti akan menangis, bukan? Tapi keluarga ini berbeda. Tampaknya yang mereka lakukan hanyalah bekerja. Sangat mudah untuk menyelinap di sekitar rumah mereka. Mereka berangkat kerja jam 9 setiap pagi dan baru kembali jam 7 malam. Satu-satunya orang yang harus kuwaspadai adalah Nyonya Garcia, pengurus rumah tangga. Suatu hari aku sedang mencari Lisa untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan beberapa mainannya, tapi aku gak bisa menemukannya dimanapun. Gak ada satupun ruangan yang tampak kayak punya anak berusia 2 tahun. Apa mereka udah merapikan kamarnya? Langsung kehilangan harapan. Jadi aku memutuskan untuk mencari di ruang bawah tanah dan jackpot. Aku menemukan sekotak penuh mainan, tapi itu bukan satu-satunya hal yang ada di sana. Ada juga foto yang kusut. Aku penasaran dan membuka lipatannya dan melihat seorang gadis kecil di foto. Aku membeku. Gadis kecil itu bukanlah Lisa. Dia berumur sekitar 5 tahun dan terlihat familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah? Apakah itu aku? Tapi kenapa orang tua Lisa punya fotoku? Tiba-tiba Nyonya Garcia muncul dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tahu ada yang mencurigakan denganmu. Aku akan menelpon Tuan Taylor." Dia segera mengeluarkan ponselnya dan hendak menghubungi nomornya. Aku mengambil ponsel darinya, tapi astaga, wanita tua ini kuat. Kami berebut teleponnya, lalu dia melepaskannya. Dia tampak kaget dan menunjuk ke arahku, lalu dengan suara gemetar berkata, Kamu Delila, bukan?" Aku kaget. Gimana bisa dia tahu nama asliku? Ya Tuhan, dia pasti tahu aku menculik Lisa. Aku mungkin akan masuk penjara. Namun kemudian dia terus berbicara dan aku kira aku akan pingsan. Orang tua Lisa juga orang tua kandungku. Yang itu menjadikan Lisa adikku. Nyonya Garcia mengenaliku karena dia melihat bekas luka di tanganku. Yang menurutnya didapat karena aku terjatuh dari pohon. Dia telah bekerja untuk keluargaku bahkan sebelum aku lahir. Tapi kemudian dia mengatakan sesuatu yang membuatku lebih terkejut lagi. "Jangan kembali ke keluarga ini, Delila. Tolong, ini demi kebaikanmu sendiri. Jika kamu tetap tinggal, kamu akan berada dalam bahaya seperti Lisa kecil yang malang. Mereka sama sekali gak peduli padanya. Mereka membiarkannya kelaparan, lalu dia diculik. Mereka bahkan gak repot-repot mencarinya. Mereka kejam dan gak berperasaan. Yang mereka pedulikan hanyalah menghasilkan uang. Mempunyai anak hanyalah bagian dari kedok bisnis ilegal mereka. Aku sangat berharap Lisa berada di tempat yang lebih aman sekarang. Apapun yang lebih baik dari keluarga ini." Ya Tuhan, ini benar-benar gila. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukan orang tuaku. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu Nyonya Garcia benar. Jika Lisa dan aku kembali, hidup kami akan seperti neraka. Sebelum aku meninggalkan ruangan, aku menanyakan satu pertanyaan terakhir pada Nyonya Garcia. Apa orang tuaku mencariku saat mereka keluar dari penjara? Nyonya Garcia menggelengkan kepalanya dengan sedih. Jujur aja, aku udah tahu jawabannya bahkan sebelum aku nanya. Jadi aku kembali ke peternakan dan terus merawat Lisa. Sekarang aku tahu dia adalah adikku dan aku semakin mencintainya.
Dan aku berjanji aku akan memberikan kehidupan yang layak dia dapatkan. Udah 10 tahun sekarang dan kami melakukannya dengan baik. Orang tua kami emang melakukan sedikit pencarian untuk Lisa, tapi hanya sebulan. Lalu mereka menyerah. Nyonya Garcia benar. Mereka nggak peduli pada Lisa atau aku. Ketika udah merasa aman, Lisa dan aku pindah ke Kanada. Aku mulai bekerja di beberapa tempat berbeda dan aku bahkan mengambil beberapa kelas. Ternyata aku punya minat terhadap tanaman dan aku berterima kasih karena udah dikasih kesempatan untuk bekerja di pertanian. Jadi aku membuka toko tanaman kecil dan bisnisnya berjalan dengan baik. Lisa adalah motivasiku dan dialah alasan aku bekerja keras dan terus berjuang untuk hidup kami. Dan sekarang kami lebih bahagia dari sebelumnya. Saat Lisa berusia 18 tahun, aku akan menceritakan segalanya padanya. Tapi untuk saat ini, aku akan membiarkan Lisa berpikir bahwa orang tua kami bukanlah orang jahat dan mereka hanya sibuk bekerja di negara lain. Jadi apa yang kalian pikirkan? Apa kalian setuju aku melakukan hal yang benar? Aku pikir aku sudah melakukannya. Hey, aku Kelly. Aku hampir 16 tahun, tapi aku hanya bisa hidup tenang di 2 tahun pertama kehidupan kanak-kanakku. Hingga adik laki-lakiku, Ethan, datang dan mengacaukan segalanya. Aku selalu berharap anak manja itu tak pernah dilahirkan. Dan kalau kalian adalah saudara tertua sepertiku, maka kemungkinannya kalian akan merasakan hal sama denganku. Pertama-tama, kelahirannya berarti orang tuaku hampir tak memperhatikanku lagi. Ya, aku tahu aku berumur 2 tahun waktu itu, jadi aku tak benar-benar mengingat hal ini. Tapi seiring tahun berganti, kulihat bagaimana itu terjadi. Aku mendapat masalah karena hal-hal bodoh dikarenakan aku adalah anak tertua. Sementara Ethan lolos dari semuanya karena dia terlalu kecil untuk mengerti. Aku sangat benci adikku. Dan aku bisa menyebutkan banyak sekali alasan untuk itu. Kami selalu memperebutkan potongan pizza yang terakhir. Saat dia mendapatkannya, dia memakannya dengan mulut lebar di depanku dan ibu akan tersenyum dan berkata, anak laki-lakiku tumbuh besar. Tapi saat aku mendapatkannya, ibu akan merengut padaku dan berkata, Kelly, jangan tamak. Ethan menyelinap ke kamarku dan mengambil boneka plushie kelinci yang diberikan sahabatku padaku dan mengelem super telinganya jadi satu. Jadi, ku ambil mainan Switch-nya dan menyembunyikannya di rubana. Butuh waktu seminggu penuh untuk temukan itu. Sebagai balasan, dia mengoleskan coklat di belakang celana panjangku. Aku baru sadar apa yang terjadi saat anak-anak lain mulai menertawai dan menunjuk ke arahku. Aku harus memakai sweater melingkari pinggang selama sisa hari itu, meskipun sangat dingin. Jadi, ku balas dengan mengoleskan tanaman jelatang yang menyengat di atas bantalnya. Keesokan paginya, wajahnya merah padam dan dia tak bisa berhenti merasakan gatal. Itu sangat lucu. Hari itu juga waktunya pemotretan. Sampai dia protes penata rias menghabiskan waktu lama sekali merias wajahnya untuk menutupi kemerahan itu. Dia terlihat sangat konyol. Kalian tahu, ayahku adalah seorang politisi. Jadi terkadang kami harus muncul di pemotretan di mana kami terlihat seperti keluarga yang harmonis dan penyayang. Andai saja aku bisa berpura-pura untuk kamera, tapi pada kenyataannya aku hanya ingin menendang bokong saudaraku. Kami tak cocok sama sekali, dia itu sangat nakal. Jadi kurasa saling mengerjai adalah strategi pertahanan kami. Maksudku, hey, kan tidak mudah untuk hidup bersama orang yang kau benci. Kejahilan kami begitu sering terjadi sampai orang tua kami membiarkan saja kami melakukannya. Bagaimanapun, ada satu hal yang sangat ditakuti Ethan. Itu dimulai saat dulu dia 8 tahun dan ayah sedang menonton The Walking Dead. Aku dan Ethan jalan masuk ke ruangan saat ada adegan jarak dekat di mana suatu zombie sedang makan dengan lahap. Menjadi cewek pemberani, kupikir itu menarik, lalu duduk dan menontonnya dengan ayah. Tapi adikku jadi pengecut. Dia menjerit lalu keluar ruangan, sembunyi di bawah tempat tidur orang tuaku, menangis terisak dan menolak untuk pindah 2 jam lamanya. Karena dia yakin setelah penampakan zombie itu, ia tahu dia pasti terpilih dan zombie akan mengejarnya. Kudapatkan kelemahannya. Jadi, tak lama setelah itu, saat dia menjatuhkan headphoneku yang baru ke dalam toilet yang membuatku harus memasukkan tanganku untuk mengambilnya, kuputuskan untuk balas dendam padanya. Dan beruntungnya, Halloween hampir tiba. Sempurna. Aku menonton beruntun tutorial-tutorial rias wajah di YouTube dan kupraktekkan ke teman-temanku. Kemudian saat Halloween, kuubah diriku jadi zombie yang sangat menyeramkan. Menyembunyikan kamera di kamarnya, sembunyi di lemarinya, dan membuat suara bergumam dan mengerang. Saat dia membuka pintu lemari, aku lompat ke arahnya dan menjatuhkannya ke lantai. Ya Tuhan, dia menjerit sangat keras dan sungguhan ngompol di celananya. Dan sekarang, bertahun-tahun kemudian, aku masih menyimpannya di video untuk membuatnya tersiksa. Tapi jangan terbodohi karena adikku ini bukan anak kecil biasa.
Belum lama ini dia menjahiliku yang mana membuatku lebih marah daripada Misty di Pokemon. Jadi, aku punya gebetan cowok di sekolah. Dia itu sangat manis dan menawan. Dan dari lirikan lucu yang terus diberikannya padaku, aku 100% yakin dia juga suka padaku. Valentine sepertinya hari yang sempurna bagiku untuk mengungkapkan perasaanku kepadanya. Jadi aku begadang hingga tengah malam di malam sebelumnya membuat coklat untuknya. Kutinggalkan coklat yang telah terbungkus dengan kasih sayang dan kotaknya di dapur lalu pergi tidur. Hari berikutnya ku ambil kotak itu dan saat makan siang ku berikan itu ke gebetanku. Yang membuatku sangat kecewa saat membukanya, bukannya coklat berbentuk hati yang sudah berjam-jam ku buat, ada foto-foto masa kecilku yang memalukan. Termasuk sebuah foto saat aku masih 12 tahun dengan banyak sekali jerawat di wajahku. Ada juga aku saat balita tertidur dengan mulut terbuka dan liur menetes di daguku. Dan satu lagi saat aku bayi dengan semangkuk bubur di atas kepalaku. Kemudian gebetanku mengangkat sebuah catatan bertuliskan, "Coklat yang enak, Kak." Anak nakal yang licik itu. Meskipun gebetanku terus mengatakan kalau aku terlihat imut di foto-foto itu dan dia menyukainya lebih dari coklat, aku masih ingin memberi anak nakal itu pukulan tepat di wajahnya yang menyebalkan. Ya Tuhan, aku mohon padamu, tolong ambil dia dariku. Aku akan jadi baik, akan kukerjakan PR-ku tepat waktu dan aku akan berhenti meminjam parfum mahal ibuku. Oke, jadi mungkin ini adalah keinginanku, tapi aku tak pernah menyangka kalau itu akan jadi nyata. Malam itu malam yang normal di meja makan. Ethan terpaku pada ponselnya dan ibu jadi sangat kesal dan membuatnya membereskan meja. Sementara dia melakukan itu, kulihat sebuah pesan muncul di ponselnya dari yang namanya Sophie. Mengatakan, "Oke, aku akan menemuimu di depan bioskop jam 8 malam. Aku menantikannya." Apa? Ethan ada kencan. Oh, adik kecilku yang manis, ini saatnya pembalasan karena mengacaukan coklat untuk gebetanku. Jadi aku diam-diam mengikuti Ethan ke bioskop. Karena bioskop itu cukup dekat dengan rumah kami berdua berjalan. Dia jalan pintas ke taman. Ya ampun, taman itu sangat seram di jam ini. Aku bersumpah pepohonan jadi terlihat seperti monster. Lalu aku melihat sesuatu yang menyala di dekat kakiku. Aku mengambilnya, itu adalah ponsel Ethan. Dasar idiot. Aku hendak berencana membuatnya berupaya keras untuk mendapatkannya kembali. Saat aku berjalan keluar taman, kulihat van berwarna hitam terparkir dekat situ. Tiba-tiba aku dengar sebuah teriakan dan kulihat dua pria besar berusaha menyeret Ethan menuju ke van hitam itu. Ethan menangis dan berontak dengan perlawanan sengit, tapi adikku yang 14 tahun, kurus dan lemah itu bukan tandingan bagi kedua pria itu. Apa? Beraninya mereka berusaha menculik adikku. Dia mungkin saja manusia paling menjengkelkan di planet ini, tapi dia adalah adikku yang menyebalkan. Tak mungkin aku membiarkan ini terjadi. Aku bergegas maju dan berteriak, "Ethan, lakukan mode zombie!" Kehadiranku mengejutkan dua penculik itu dan ini membuat mereka makin intens menyeretnya ke arah van. Saat tiba-tiba Ethan menggigit keras tangan laki-laki yang menutup mulutnya, persis seperti apa yang selalu dilakukan zombie. Bagus Dick, pria itu menangis dan mengibaskan tangannya. Pria lain itu menarik lengan Ethan tapi dia berhasil merangkak untuk berdiri. Saat pria itu berusaha mendorongnya masuk ke dalam van, Ethan mencuri kesempatan dan menendangnya tepat di tengah kaki pria itu. Ouch. Sementara ini terjadi, aku menelpon polisi dan menyuruh mereka cepat. Kemudian kulihat bajingan dengan tangan tergigit itu hendak mencengkeram Ethan lagi. Jadi aku berteriak keras, "Ethan, lari!" Dia berlari cepat keluar taman dan pria yang tergigit itu mengikutinya. Itu persis seperti pengejaran zombie sungguhan. Tiba-tiba aku merasakan ada lengan yang melingkar di pinggangku. Oh tidak, itu pria yang satunya. Dia mengatakan, "Kurasa sekarang kaulah yang harus pergi." Sebelum dia mengangkatku dan membawaku kembali ke van itu. Aku berteriak serta berusaha memukul dan menendang, tapi dia terlalu kuat. Dia melemparkanku masuk ke bagian belakang van, tapi sebelum dia bisa masuk, ku banting pintu van dengan cepat mengunci pintunya dari dalam untuk menahannya di luar. Untung bagiku, bukan dia, tapi pria yang mengejar Ethan lah yang membawa kuncinya. Aku takut sekali saat penculik itu terus meneriakiku dari luar, tapi aku bahkan lebih takut membayangkan Ethan bisa celaka di luar sana. Kemudian tiba-tiba terdengar suaranya, "Hei, hentikan!" Apa dia tertangkap? Kulihat keluar untuk menyaksikan sebaliknya. Dia lari ke arahku mengikuti dua petugas polisi. Mereka mengangkat senjata untuk mengendalikan pria yang berdiri di samping van. Ethan sudah aman dan kembali untukku. Aku membuka pintu dan melompat ke pelukannya. Oh, kita lewati saja bagian ini. Aku merinding tiap kali aku mengingat situasi cengeng itu. Aku dan Ethan mengikuti petugas polisi dan melihat penculik yang satunya terborgol ke sebuah pohon, melawan nyamuk dengan tangan yang lain di kegelapan. Polisi memberitahuku bahwa selama perjalanan menuju van,
kan, Ethan terus mengeluh betapa mereka begitu lambat dan tak profesional karena mereka seharusnya menyelamatkanku terlebih dahulu saja. Adik laki-lakiku ini dengan keras kepala mengatakan, aku bisa lari sendiri, tapi si pengecut ini tidak bisa. Idiot ini pastinya tak bisa bayangkan kalau dia punya kakak perempuan yang hebat sepertiku. Haha. Orang tua kami bergegas menuju kantor polisi dan ya, adegan menangis lagi. Ternyata saingan ayah telah menyewa pria itu untuk menculik Ethan sehingga mereka bisa memanfaatkannya untuk memeras ayah. Aku tak begitu paham keseluruhan situasinya. Mungkin setelah ini aku akan lebih banyak menonton film politik. Tapi sekarang, syukur pada Tuhan, kami selamat. Aku mungkin sudah berharap adikku hilang. Tapi saat aku benar-benar bisa saja kehilangan adikku, ya harus aku akui kalau itu sungguh membuatku cemas. Dan ternyata dia juga merasakan hal yang sama tentangku. Gila kan? Tentu saja, kami masih saling menjahili satu sama lain. Kami tak akan jadi diri kami sendiri kalau tak begitu. Tapi kusadari sesuatu, dia mungkin saja anak manja paling menyebalkan. Tapi dia tetap saja keluargaku dan aku sangat menyayangi keluargaku. Namun, aku cukup yakin masih akan ada saat di mana aku benci adik kecilku yang menyebalkan ini. Seperti saat ini, sementara aku duduk di kamarku menceritakan pada kalian ceritaku, aku yakin aku bisa mendengarnya tertawa terkekeh di balik pintu. Apa taruhannya kalau aku buka pintunya dan akhirnya terguyur seember air dingin di kepalaku atau semacamnya. Semua ini mungkin dikarenakan aku telah memberitahu ibu bahwa dia punya pacar. Nasib buruk, Dik. Tak mungkin kau bisa mengungguli Ratu Jahil ini. Aku adalah aku, tapi kau terlalu egois untuk bisa menerimanya. Dan juga kau mencintai orang yang kau ciptakan dalam fantasimu, bukan aku. Jadi, kupikir sebaiknya kita akhiri di sini. Ini untuk yang terbaik. Jadi, itulah aku. Di sana. Ya, cewek yang terisak-isak itu. Dan yang cowok, itu Edward. Cinta dalam hidupku. Aku tahu ini akan terjadi karena sudah dikatakan demikian baik dalam horoskopku maupun Edward. Sudah tertulis di bintang. Betapa tak adilnya itu. Semuanya bermula pada suatu hari yang cerah dan normal. Kumulai hari seperti yang selalu kulakukan dengan membaca horoskopku. Mataku terbuka lebar saat kulihat apa yang tertulis. Hari ini jalanmu akan berpapasan dengan belahan jiwamu. Oh ya ampun, ini dia. Akhirnya aku akan bertemu pangeran pujaanku. Aku sangat bersemangat sampai berjalan riang menuju ke sekolah. Oh, ngomong-ngomong, aku ini mentari Taurus dan bulan Pisces. Aku tahu tak semua orang paham dengan hal-hal tersebut sepertiku. Tapi pada dasarnya, ini berarti aku ini gadis pemalu yang segan dengan orang asing, tapi punya empati besar terhadap orang lain. Namun, sifat utamaku adalah aku menghayal untuk lari dari kenyataan. Satu-satunya masalah jadi penghayal adalah orang lain terus memberitahu aku seharusnya lebih lantang, berani, nakal. Enggak deh, makasih. Itu bukan aku, serius. Mereka sebaiknya pinjam bukuku semua yang perlu kau tahu tentang simbol bintangmu. Dan membacanya, atau pergi temukan seorang Leo. Aku percaya sekali dengan horoskopku sampai aku hidup berdasarkan itu. Nyatanya horoskop telah menyelamatkanku lebih dari satu kejadian. Contohnya, ada satu hari di mana aku menolak pergi sekolah apapun yang terjadi karena horoskop harianku berkata, kau bisa jadi terlibat kecelakaan di tempat kerja atau sekolah, jadi tetaplah berhati-hati. Dan kalian tak akan percaya apa yang terjadi di kelas sains. Salah satu teman sekelasku menumpahkan cairan asam kemana-mana. Untung tak ada satupun yang terluka. Tapi tetap saja, syukurlah aku tak di sana. Horoskop itu sangat penting bagiku. Tapi begitu juga kecintaanku pada drama Korea. Terutama yang romantis. Mau pingsan. Aku selalu bayangkan segala macam situasi manis di mana aku akan temukan cinta di hidupku yang setampan dan selucu pemeran utama pria di serial drama itu. Dan itulah kenapa tak ada cowok yang pernah kutemui yang sesuai dengan harapanku. Tapi horoskopku berkata itu akan terjadi. Jadi aku yakin sekali itu akan terjadi. Aku penasaran seperti apa rupanya dan apa simbol bintangnya. Tentunya dia seharusnya seorang Cancer ya kan? Kami akan bertemu secara tak sengaja, jatuh cinta, melewati semua rintangan yang ada dan hidup bahagia selamanya. Ini sangat menarik. Aku sedang berhayal di dekat lokerku saat tak sengaja ku dengar beberapa cewek berbisik membicarakan cowok baru, namanya Edward. Penasaran, aku berdesak-desakan melewati kerumunan dan oh Tuhanku, cowok ini punya wajah seperti Adonis dewa Yunani. Mungkinkah dia pangeranku? Hanya ada satu cara mengetahuinya dengan pasti, aku perlu mencari tahu simbol bintangnya. Tapi seperti yang ku bilang, aku ini gadis pemalu. Jadi hampir tak mungkin aku mendatangi dan bertanya padanya tanggal lahirnya karena dia akan berpikir aku ini orang aneh. Aku lanjut berhayal tentang dilemaku ini dan kemudian bingo, aku punya ide yang luar biasa dan anti gagal.
Lihat, jadi Pisces itu kelebihannya tak main-main. Karena dia adalah anak baru, maka datanya pasti ada di resepsionis untuk disortir Bu Shillington. Kutunggu hingga istirahat makan siang dimulai karena aku tahu akan lebih sepi di sana saat itu. Lalu aku menyelinap ke mejanya dan memeriksa data Edward. Apa? Dia Aries. Sungguh berlawanan denganku. Bagaimana bisa dia itu orang yang tepat? Sambil berlalu pergi, aku tak bisa berhenti berpikir. Simbol bulan terbitnya pasti Pisces atau Cancer, atau mungkin sesuatu yang cocok denganku. Mustahil bisa tahu pasti tanpa mengetahui waktu persisnya dia lahir. Mereka seharusnya benar-benar menambahkan itu ke dokumen sebagai syarat resmi, karena itu penting. Aku tersesat dalam lamunanku sampai aku langsung menabrak seseorang. Aku mendongak ke atas dan bergumam, "Maaf." Oh ya ampun, itu adalah Edward. Ini dia, jalan kami telah berpapasan. Segera dia mengajakku berjalan-jalan menyusuri pantai, kemudian kami berciuman di bawah cahaya bulan. "Hei, apa kamu baik-baik saja?" Dia menatapku, tapi aku terlalu sibuk menghayal untuk bisa fokus. Kurasa mungkin aku barusan ngiler sedikit. Jadi dia letakkan tangannya di bahuku dan mulai mengguncangku. "Hai, kamu baik-baik saja kan?" Aku akhirnya tersadar, tersipu dan bergumam. "Iya, aku tak apa. Aku tahu aku ini cewek cantik. Hei, kami para Pisces punya karisma alami bawaan lahir. Ditambah, aku memakai riasan merona. Bagaimana mungkin ada cowok yang bisa menolak keimutan ini?" Jadi, aku tak begitu kaget saat Edward berkata, "Baguslah, kau membuatku khawatir sesaat tadi. Aku baru di sini dan aku tak begitu mengenal siapapun." Dia menggaruk lehernya. "Jadi, apa kau mau minum kopi sepulang sekolah? Lagi pula itu akan jadi caraku minta maaf karena tak perhatikan jalanku." Aku memberikan senyuman termanis dan berkata, "Tentu. Kami mengatur pertemuan di kedai kopi terdekat. Aku tahu ku bilang pada kalian aku ini orang yang pendiam. Tapi yang mengejutkan, Edward dan aku langsung cocok. Kami berbagi sepotong muffin dan dia memberitahuku bertemu denganku adalah bagian terbaik dari harinya. Dia bahkan minta nomorku sebelum aku pulang. Yeay! Oh, aku juga tahu jam berapa dia lahir. Aku bergegas pulang supaya bisa kuperiksa simbol bintangnya dan seperti yang kuduga, simbol bulan dan terbitnya adalah Cancer. Benar-benar cocok denganku. Sejak hari itu, kami mulai banyak berkirim pesan dan menelepon dan bahkan saling bertemu tiap hari. Itu menyenangkan. Hingga suatu hari, dia bertanya padaku apa aku mau jadi pacarnya. Ya Tuhanku, tentu saja aku mau. Semuanya berjalan persis seperti yang kubayangkan. Tapi itu juga saat semuanya mulai jadi berantakan. Oke, jadi obsesi horoskopku berarti membicarakan soal bintang, planet, bulan, matahari, dan kepribadian dari tiap zodiak terus-terusan. Aku tahu ini membuatnya gila karena dia itu tipe skeptis. Suatu hari di horoskopnya tertulis bahwa dia seharusnya santai saja hari ini dan hindari olahraga berat. Tapi Edward punya pertandingan basket penting di sekolah. Aku memohon padanya untuk tidak berpartisipasi tapi dia tidak mau dengar. Dia bilang itu absurd, tim membutuhkannya dan dia tak bisa mengecewakan mereka begitu saja. Aku panik karena khawatir dia akan mematahkan kakinya atau apa. Aku tak bisa biarkan ini terjadi, jadi ku beri sirup laksatif di botol airnya. Beberapa sendok penuh sudah cukup kan? Tapi kurasa aku menuangkan agak sedikit terlalu banyak karena dia menghilang di toilet selama berjam-jam. Ups, timnya kalah. Tapi paling tidak pacarku tak mengalami cedera patah tulang ya kan? Tak hanya itu, penting bagiku kalau dia lakukan beragam aksi romantis, seperti yang mereka lakukan di drama Korea yang kusukai. Jadi, aku memaksanya berdiri di luar rumahku di tengah malam, lalu menelponku untuk menyuruhku ke jendela supaya dia bisa melihatku karena dia sangat rindu padaku hingga ingin melihat wajahku. Itu sangat romantis, terutama saat hujan. Tak ada yang lebih seksi daripada pacarmu berdiri hujan-hujan di depan rumahmu. Meskipun kupikir itu hal yang sangat wajar, Edward tak berpikir demikian. Dia kira aku ini gila, dan dia berakhir demam setelahnya. Kemudian suatu pagi aku memeriksa horoskopku dan aku menatap layar ponselku dengan kaget. Kami akan putus. Dan itulah saat aku mendapat pesan darinya. "Kita perlu bicara. Kutemui kau sepulang sekolah." Oh Tuhan, itu bukan pertanda yang baik. Apa dia sungguh ingin mengakhiri hubungan kami? Sepanjang waktu kumainkan beragam skenario kami putus di kepalaku. Sungguh menyiksa. Saat sekolah usai, aku hanya ingin mengakhiri ini lalu pulang ke rumah dan menangis di bantalku. Edward sangat pendiam, dia bahkan tak bisa menatap mataku dan raut wajahnya sangat serius. Aku berpikir dalam hati, oh tidak, ini sungguh terjadi. Putusnya hubungan kami tak terelakkan, tapi itu tak berarti dia yang harus melakukannya. Ya, itu benar. Jadi segera saat dia mulai bicara, aku menyela dan berkata, "Maaf Edward, tapi kita harus putus."
Edward terlihat bingung awalnya. Dia mengira aku memainkan adegan romantis lagi. Tapi kemudian dia sadar aku tak sedang melakukannya. Dia bertanya kenapa dan aku menjawab, karena horoskop berkata demikian. Dengan marah dia membalas, Alice, aku hendak mengenalkanmu pada orang tuaku malam ini karena aku mencintaimu. Apa? Dia ingin aku menemui orang tuanya dan membawa hubungan kami ke jenjang yang lebih serius. Dengan tergagap, dengan cepat aku berusaha mengoreksi diriku, tapi dia tak mau dengar. Kau percaya sampah dari internet lebih dari pacarmu sendiri. Aku adalah aku, tapi kau terlalu egois untuk bisa menerimanya. Dan juga kau mencintai orang yang kau ciptakan dalam fantasimu, bukan aku. Jadi, kupikir sebaiknya kita akhiri di sini. Ini untuk yang terbaik. Kemudian dia meninggalkanku berdiri di sana sendirian dalam derasnya air mata. Aku tak bisa berhenti memikirkan Edward dan betapa dia tampak hancur. Apa aku salah membaca horoskop? Atau mungkin itu memang salah? Aku mencintainya dan dia mencintaiku juga. Kami ditakdirkan bersama ya kan? Tiba-tiba aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Jadi esok malamnya aku pergi ke rumah Edward. Dia membuka pintu dan memberiku pandangan bingung. Alice, apa yang kau lakukan di sini? Aku mengacau dan aku sangat menyesal. Kumohon maafkan aku. Dia mendengus. Apa iya? Bagaimana jika horoskopmu memberitahumu hal yang berbeda besok? Lalu apa? Tak masalah. Aku menggelengkan kepala. Aku berniat untuk berubah. Kau pikir kenapa aku di sini? Aku siap untuk mengambil langkah lebih jauh dalam hubungan kita dan bertemu dengan keluargamu. Aku mengangkat sekotak coklat. Apa ibumu suka coklat? Awalnya dia terdiam, tapi kemudian dia tersenyum dan menarikku ke pelukannya. Ya Alice, ibuku suka sekali coklat, tapi aku lebih mencintaimu. Phew. Jadi ku dapatkan kembali pacarku dan juga menemui keluarganya yang ternyata sangat baik. Aku berusaha tak menyebutkan horoskop terlalu banyak, tapi aku mungkin sudah bertanya pada ibunya apakah beliau seorang Libra. Ya, betul, aku tahu itu. Dan untuk saat ini aku masih membaca horoskopku, tapi aku tak lagi menelannya mentah-mentah. Aku sudah belajar kalau bintang memberitahu kemungkinan, bukan kenyataan. Pada akhirnya, semua yang terjadi padaku tergantung pada keputusanku dan tindakanku sendiri, bukan yang lain. Hei, horoskop yang menuntunku menemukan Edward, tapi itu juga yang hampir membuatku kehilangan dia selamanya. Dan tak mungkin aku akan membuat kesalahan seperti itu lagi. Nina, kenapa kamu hanya sepupuku dan bukan ibuku? Claudia mencuri pandang padaku dengan mata curiga. Aku tahu dari mana asal ini, karena topik pekan itu di TK adalah keluarga. Kata-kata Claudia yang polos membuatku resah dengan rasa bersalah. Apa aku ini orang yang jahat? Aku terus bertanya-tanya pada diriku setiap hari selama 4 tahun. Ya, gadis kecil di sampingku ini bukanlah putriku. Kuculik dia dari ayah kandungnya. Dan ku besarkan dia sendiri sejak itu. Semua berawal dengan Paman Oliver, yang mana seorang pebisnis sukses dan orang yang sangat penyayang. Aku hanya berhutang budi padanya dan nenekku, karena mereka yang membesarkan aku setelah orang tuaku meninggal dalam kecelakaan mobil saat aku masih kecil. Pamanku sudah menjalankan peran dengan baik dalam mengisi kekosongan figur ayah dalam hidupku. Tapi beliau juga ingin anak biologisnya sendiri, yang mana jadi masalah rumit bagi pria aseksual sepertinya. Suatu malam, aku baru saja datang dari jalan-jalan dengan teman-temanku saat kulihat beliau duduk di meja dapur. Tangannya terapit kedua tangan. Aku bertanya, "Paman, ada apa?" Paman mendongak menatapku dengan mata merah yang bengkak, menghela nafas, lalu berkata, "Nina, sebenarnya ini hal sepele. Hanya saja ulang tahunku bulan depan, dan aku tak punya satu hal yang paling kuinginkan di dunia ini." Aku menariknya ke dalam pelukan dan menenangkannya. Aku tahu beliau masih merindukan kehadiran seorang anak dan aku ingin membantunya. Jadi, bersama-sama, kami mencari tahu prosedur ibu pengganti. Pamanku sangat bersemangat, dan beliau lengkapi semua berkas untuk membeli sel telur donor. Sekarang yang paman butuhkan adalah seorang ibu pengganti. Jadi beliau pergi ke agensi ibu pengganti setempat dan mereka menunjukkan padanya 5 profil ibu pengganti yang potensial. Aku bersumpah, paman pasti sudah membaca ulang masing-masing sebanyak 100 kali. Tapi, pada akhirnya beliau memilih satu, seorang wanita bernama Katie. Di atas kertas, Katie kedengarannya sempurna. Dia berusia 31 tahun dan telah mempunyai anak laki-laki sehat bernama Robbie. Kontrak sudah dibuat. Semua perawatan medis Katie akan dibayar. Dan dia juga menerima sejumlah uang yang cukup besar. Kemudian, saat bayinya berusia seminggu, pamanku akan membesarkannya sendiri. Ini semua terdengar sempurna. Ya,
Akan tetapi semuanya berubah jadi sangat kacau. Setelah Katie hamil, Paman Oliver ingin berada di dekatnya supaya dia bisa menjalin ikatan dengan bayinya. Suatu kali aku jalan masuk ke ruang tamu mendengar musik klasik dimainkan, dan pamanku menempelkan kepalanya ke perut Katie untuk mencari tahu apakah bayinya bisa mendengar musik itu. Segera siap pulang ke rumah mendapati Katie di sana jadi hal biasa bagiku. Awalnya aku tak keberatan karena dia selalu bersikap baik padaku, dan kami bahkan ngobrol ringan dari waktu ke waktu. Tapi kemudian suatu pagi saat aku menuruni tangga hendak pergi kerja, kulihat dia berdiri di halaman membantu nenekku menyiram bunga. Aku hendak menghampiri untuk menyapa mereka saat ku dengar dia berkata, "Oliver adalah pria yang sangat baik, tapi dia sangat sibuk. Aku khawatir dia akan kewalahan antara bayi yang baru lahir dan pekerjaan." Kemudian nenek berkata, "Jangan khawatir sayang, karena dia aku dan Nina yang akan membantu." Tapi Nina sangat muda, dan dia punya kehidupannya sendiri. Dia selalu keluar berpesta atau bersama cowok. Dan Anda tidak bisa diharapkan untuk merawat seorang bayi. Tidak untuk seusia Anda. Aku cuma tak mau ada orang asing yang merawat bayiku. Tidak saat aku bisa membantu. Apa? Perilakunya yang manis bagai gula hanyalah akting, bukan begitu? Beraninya dia berusaha memanipulasi nenekku tersayang. Beberapa hari kemudian, aku turun ke bawah untuk makan malam dan melihat Katie duduk di sana. Dia tersenyum padaku dan bertanya bagaimana hariku. Aku tak tertipu dengan sikap baiknya yang berlebihan, tapi aku tetap menerimanya. Pada suatu ketika dia tiba-tiba mengambil ponselnya. Kemudian senyumnya berubah menjadi muram. Oh tidak, Robbie terkena demam. Sebaiknya aku ke sana. Dia segera menarik mundur kursinya dan berdiri. Kalian tahu soal ini? Hanya cinta ibu yang bisa membuat si kecil merasa lebih baik. Kemudian dia pergi. Kata-kata Katie yang beracun pastinya telah merasuki nenek. Karena nenek terlihat cemas akan Robbie dan memberi senyuman lembut seiring pandangannya mengikuti langkah Katie. Dan itu baru permulaan. Permainan Katie terus berlanjut karena beberapa hari kemudian dia muncul di depan pintu dengan isak tangis. Kemudian dia bercerita tentang sewa tempat ulang tahun Robbie yang dibatalkan dan mereka menolak memberikan uang ganti rugi. Sesuai harapan, pamanku memberitahunya dia bisa mengadakan pesta di tempat kami dan bahwa paman akan menanggung biayanya. Di hari pesta itu, kulihat Katie memberikan pada paman semua nota pembayaran untuk istana balon, sulap, catering, dan lain-lain. Dengan lembut dia menepuk perutnya dan menyeringai. Kau akan jadi ayah yang hebat. Kau tahu, kita selalu bisa punya anak lagi setelah ini. Gratis tentu saja. Kemudian setelahnya, kulihat dia membisikkan sesuatu ke Robbie. Kemudian menit berikutnya, Robbie lari ke pamanku, memeluk kakinya dan berkata, "Terima kasih untuk pestanya, ayah." Kemudian Katie bergegas mendatanginya mengacak-ngacak rambutnya dan berkata, "Oh sayang, dia bukan ayahmu. Tapi pasti akan menyenangkan bukan jika semua tinggal di sini dengan bayi ini?" Cukup sudah. Jadi malam itu aku menemui paman dan nenekku membahas soal itu. Aku punya perasaan tak enak soal Katie. Kurasa dia berusaha melanggar kontrak. Pamanku menghela nafas kemudian berkata, "Aku tahu." Kemudian nenek menambahkan, "Tapi Katie benar. Oliver tidak bisa menjalani ini sendirian. Kau terlalu muda dan aku terlalu tua. Jadi masuk akal jika Katie tinggal dan membantu. Lebih baik daripada menyuruh orang asing di sini, ya kan? Aku bisa membantu." Aku meninggikan suaraku. "Lebih baik aku daripada dia. Aku tak percaya padanya." Nenek menggelengkan kepalanya. "Tapi dia ibunya. Dia yang mengandung bayi itu. Ikatan mereka tidak bisa dipungkiri. Aku tahu rasanya kehilangan orang yang aku cintai. Katie akan membuat bayi itu sedih. Aku yakin itu. Dia akan mementingkan dirinya sendiri." Wajahku memerah saat aku meninggikan suara. Pamanku tetap diam. Kemudian ia hanya menghela nafas dan berjalan keluar. Aku berlari mengejar dan menariknya. "Paman, paman membuat pilihan sejak awal. Kenapa mengubahnya sekarang?" Dia menjawab dengan pandangan terpaku ke lantai. "Nenekmu ada benarnya." "Apa?" Suaraku memekik. "Berhentilah membiarkan Katie si penyihir itu memanipulasimu." Paman menggelengkan kepalanya lalu berjalan pergi. "Ya Tuhanku, mereka dikontrol seperti boneka. Ini harus dihentikan." Jadi kuputuskan menemui Katie soal ini. Kesempatanku datang esok harinya. Dia membantu masak makan malam jadi aku berkata padanya, "Aku tahu apa yang kau rencanakan. Kau hanya ingin kehidupan yang mudah tanpa khawatir soal uang. Itulah kenapa kau memanipulasi mereka. Tapi kau tak bisa membohongiku." Dia berhenti mencacah wortel, lalu memandangku. "Apa benar begitu?" "Masalahnya Nina, aku selalu dapatkan apa yang aku mau." Dia menyeringai jahat.
lalu menghujamkan pisau ke wortel itu dengan ganas sampai aku tersentak. Sudah dipastikan, Katie memang gila. Tapi aku tak punya bukti apapun. Jadi pada dasarnya sama sekali tidak ada yang bisa kulakukan soal itu. Seperti yang sudah ditebak, kegilaan itu terus berlanjut saat keesokan harinya. Aku ke kamar nenek dan melihatnya tampak bingung saat mencari-cari di laci samping tempat tidurnya. Lagi. Tidak bisa temukan pilku. Dan pil itu terus muncul di tempat-tempat aneh. Nenek terlihat sangat cemas bahwa ia kehilangan akal sehatnya. Kemudian saat kami semua makan malam, Katie menuju kulkas dan kejutan. Coba tebak apa yang dia temukan di sana. Ya, pil milik nenek. Jelas Katie sudah meletakkannya di sana. Kemudian dia berjalan menuju nenek, mengusap bahunya, dan dengan cemas berkata, "Seharusnya saya lebih memperhatikan Anda. Sebaiknya kita memeriksakan Anda ke dokter segera. Umur bisa begitu kejam terhadap pikiran, dan Anda tak mau jadi pelupa berada di dekat bayi." Setelah itu, nenek seperti betul-betul teryakinkan kalau ia terlalu tua untuk merawat seorang bayi. Bahkan setelah dokter mengatakan dia baik-baik saja. Terlebih lagi, nenek bersikeras kalau Katie harus pindah ke rumah untuk membantu. Dasar ular si Katie. Sebulan kemudian bayi itu lahir. Seorang anak perempuan. Pamanku menamainya Claudia, seperti ibuku. Kami semua menangis haru dan menyambutnya ke dalam keluarga kami. Harapan Katie tercapai, dan baik dia maupun Robbie pindah ke rumah kami. Suatu pagi aku turun ke bawah melihat Katie menggendong bayi itu. Di depannya adalah kontrak yang sudah dirobek. Ku bilang padanya untuk pergi. Dia tersenyum sinis dan berkata, "Kau memang gadis pintar, Nina, tapi kau bukan tandinganku. Aku tak akan kemana-mana. Ini adalah rumahku sekarang, jadi biasakanlah." Aku tahu tak ada gunanya memberitahu paman dan nenek soal ini. Aku tak bisa biarkan wanita ini menghancurkan keluargaku. Dia itu berbahaya. Dia bisa saja menyakiti siapapun pada akhirnya. Dia tak akan berhenti sampai dia dapatkan apa yang dia mau. Aku tak mungkin membiarkannya. Jadi, saat Katie sedang di kamar mandi, aku mengangkat Claudia. Dan sebelum dapat kucegah diriku sendiri, aku kabur dari rumah dan keluar dari kehidupan mereka. Aku pindah ke kota baru dan mendapatkan pekerjaan baru. Sebenarnya hanya untuk sementara, tapi kurasa aku terlalu egois dan takut untuk kembali. Aku selalu jujur pada Claudia tentang satu hal, bahwa aku adalah sepupunya, bukan ibunya. Jadi, saat Claudia mengucapkan kata-kata itu, "Nina, kenapa kau hanya sepupuku dan bukan ibuku?" Aku merasa sangat bersalah. Dia kehilangan hubungan dengan ayahnya karena aku. Ya, aku ingin keluargaku keluar dari jebakan Katie. Tapi apa yang kulakukan tak adil untuk pamanku. Sekarang aku tahu itu. Aku tak berhak mengambil putrinya jauh darinya selama 4 tahun. Aku merasa tak enak. Membayangkan penderitaan yang sudah pasti aku timbulkan kepadanya juga nenek. Rasa bersalah itu menggerogotiku, dan aku tahu aku tak bisa menanggungnya lagi. Jadi aku menelpon seorang teman keluarga lamaku, dan memintanya mendatangi pamanku. Kemudian di hari itu temanku kembali padaku dengan sebuah pesan dari paman. "Katie sudah pergi, dan dia tidak akan kembali lagi. Kau benar tentangnya. Tentu saja, dia hanya mengincar uangku. Setelah kau pergi, dia tampaknya tak peduli soal Claudia sama sekali. Dan dia mengancam akan pergi ke kantor polisi dan melaporkanmu kecuali aku membayarnya. Tolong, kembali saja padaku dan nenek. Kami memang tak senang dengan apa yang kau perbuat, tapi kami tahu kau punya niat yang baik. Kami menyayangimu dan cuma ingin gadis-gadis kami kembali." Air mata mengalir membasahi wajahku. Mereka telah berbesar hati memaafkanku. Kabur bukanlah jawaban. Meski kulakukan itu dengan niatan yang baik, sudah waktunya berhenti berlari. Sudah waktunya untuk pulang. Jadi, ku amati gadis kecil yang sangat mengingatkanku akan pamanku ini. "Claudia," aku meraih tangannya. "Apa kau siap untuk pulang ke ayah?" Oke sayang, bilang ah. Ah. Apa mereka bener lagi suap-suapan? Serius? Bagaimana aku bisa konsen pada film kalau mereka melakukan itu? Menjijikan. Kesal, aku berdiri menuangkan ember berisi popcorn ke kepala mereka, lalu beranjak pergi. Jangan panik, aku bukan orang gila. Mereka bukan pasangan asing. Bukan, aku kenal mereka. Ceweknya, si Shelly, dia itu sahabatku. Selama yang bisa ku ingat, hanya ada aku dan dia. Sepasang sahabat melawan dunia. Tapi kemudian suatu hari, ada cowok ini, Leon, muncul entah dari mana dan boom, mereka mulai pacaran. Kalian tahu bagian terburuknya? Si Leon ini 2 tahun lebih muda dariku.
Dia itu sangat kekanakan. Serius. Tiap kali aku merencanakan sesuatu dengan Shelly, dia ikutan juga. Tiba-tiba ponselku bunyi. Itu Shelly. Aku memutar mata saat menjawabnya. Tahu dia bakalan marah besar. Peter, bisa-bisanya kau. Aku terus temukan popcorn di rambutku. Itu menjijikan. Kau kekanak-kanakan sekali. Ya, terserahlah. Dia itu yang menjadikanku obat nyamuk pada jadwal nonton bareng kami. Kututup teleponnya. Aku sudah selesai bicara padanya. Itulah saat kulihat artikel berita muncul di ponselku. Ada peringatan cuaca tentang badai magnetik aneh. Disarankan semua orang tetap berada di rumah dan mematikan semua perangkat teknologinya. Ya, itu tak masalah untukku. Lagi pula aku tak ingin pergi lagi. Jadi aku pulang dan langsung tidur. Keesokan paginya aku bangun dan, kenapa ayah duduk di ujung ranjangku? Kugosok mataku dan bertanya padanya, ada apa? Dia tampak melamun tapi kemudian meletakkan tangannya di pundakku dan berkata, tak apa nak, jika kamu merasa ingin curhat, aku ada di sini untukmu. Aku paham. Kemudian beliau meninggalkan kamarku. Hah? Apa maksud semua itu? Aku turun untuk sarapan, saat itulah kudengar nenek berkata, akan kubuktikan pada kalian kalau dia bukan. Kemudian kudengar ayah berkata, ibu, itu bukanlah masalah besar. Lagi pula, meskipun itu benar, dia masih tetap Peter kita. Tapi saat aku jalan ke dapur, mereka semua terdiam dan melongo menatapku. Aku berkata, hey semua, ngomongin apa? Kemudian ibu menjawab sambil memberikan padaku sepiring pancake. Bukan apa-apa nak. Bahkan adik perempuanku Lina juga bertingkah aneh. Dia memberiku senyuman aneh lalu menggelengkan kepalanya. Oke, ini janggal. Tapi kuabaikan saja hal itu dan makan sarapanku. Setelahnya, ibu memintaku untuk membantunya di taman bebatuan. Ya, tentu. Maksudku, toh aku tak ada hal lain yang lebih menarik untuk dilakukan. Sekarang, biar ku beritahu pada kalian. Bebatuan itu sangat lebih berat daripada kelihatannya. Saat aku susah payah mengangkat sebuah batu, aku terengah-engah mengatakan pada ibuku, ibu mau ini diletakkan di mana? Ini sangat berat. Apa bisa ibu memanggil ayah untuk membantu? Menggelengkan kepalanya, ibu berkata, tidak. Kau bisa melakukannya, kau bukan anak laki-laki lemah. Kemudian ibu lanjut mengarahkanku untuk membawa tumpukan bebatuan ke seluruh taman. Aku lanjut sampai akhirnya lenganku lembek seperti jelly dan tak sanggup lagi. Kukatakan pada ibu, aku perlu istirahat dan mulai menuju ke dalam rumah. Ibu berteriak memanggilku. Tidak, kau bisa melakukan ini sendiri. Kau ini anak laki-laki yang kuat. Aku tak paham, kenapa ibu tak bisa lihat kalau aku kelelahan. Saat itulah kulihat Shelly mengintipku dari balik pagar. Dia tersenyum lalu melambai padaku. Tunggu dulu, bukannya dia masih ngambek padaku. Jadi apa yang berubah? Terserahlah, aku perlu kabur dari ibu. Jadi kudatangi dia. Dia meminta maaf karena kemarin. Lalu bertanya padaku apa aku mau ikut pergi belanja. Aku setuju. Apapun yang bisa membuatku tak perlu mengangkuti bebatuan lagi. Saat aku berjalan menuju mobil Shelly, kulihat tetanggaku berdiri di luar rumahnya. Aku tersenyum padanya, tapi dia menatapku dengan aneh. Lalu mulai terkekeh. Aku langsung menatap ke bawah, ke celanaku. Tidak, aku tak lupa menutup resletingku. Jadi kenapa dia menertawaiku? Aku memikirkan betapa semua orang bersikap sangat aneh. Sembari masuk ke dalam mobil, kemudian aku berpikir keras. Mungkin ini karena badai itu. Semua orang jadi tak waras. Kemudian ku beritahu Shelly semua hal gila yang sedang terjadi. Dia mengangguk dan berkata, ya, itu pasti karena badai itu. Ya kan? Itu masuk akal, karena aku sudah membaca tentang badai magnetik dan bagaimana itu bisa mempengaruhi suasana hati orang dan lainnya. Di mall, kami masuk ke sebuah toko dan aku membantunya memilih beberapa pakaian untuk dicoba. Ku ambil sebuah gaun ungu dan ku katakan padanya warnanya indah. Saat tiba-tiba nenek muncul entah dari mana dan berkata, tidak, kau tak suka itu. Ikut aku, akan kubelikan kalian beberapa baju baru. Kemudian sebelum aku bisa mencerna apa yang sedang terjadi, nenek menarikku keluar dari toko itu. Aku sangat bingung. Nenek, kenapa ada di sini? Apa nenek membuntutiku? Beliau tersenyum padaku dan menjawab, Peter, sayang, jangan menyalahkan aku karena menginginkan yang terbaik untukmu. Hah? Ini aneh sekali. Tapi baiklah, aku akan dapat baju baru. Jadi aku tak perlu mempertanyakan soal ini lebih lanjut. Kami akhirnya berada di sebuah toko antik dan rasanya seolah aku masuk ke lingkaran waktu. Semua barang di sana dari tahun 80-an atau bahkan lebih tua lagi. Nenek mulai mengambil barang-barang dari gantungan dan mengatakan sesuatu seperti, oh, aku suka yang ini. Dan kau akan terlihat tampan memakai ini. Ini bukan gayaku. Tapi nenek terlihat sangat gembira dan aku tak ingin menyakiti hatinya. Jadi ya, aku akhirnya mencoba pakaian-pakaian itu. Aku terlihat konyol. Nenek kelihatannya senang. Beliau terkesiap bertepuk tangan dan berseru, ya ampun, kau ini anak laki-laki yang sangat tampan.
sementara Shelly berusaha keras menahan untuk tidak tertawa. Setelah itu, kami semua pulang ke rumah. Dan ya, kupakai pakaian konyol itu. Semua orang menunjuk dan menertawaiku, tapi nenek tampaknya tak sadar akan hal ini. Beliau hanya tersenyum dan berkata, "Semua cewek-cewek akan naksir padamu sekarang." Yang benar aja, aku ragu soal itu. Kemudian aku berada di kamarku mengurusi urusanku sendiri saat ponselku berbunyi. "Hei, aku kuliah di kampus yang sama denganmu. Kulihat kamu kemarin dan aku suka gayamu. Apa kamu mau nongkrong bareng kapan-kapan? Lily X." Hah? Apa ini ide lelucon seseorang? Aku tak kenal nomor ini. Tidak juga cewek bernama Lily ini. Ada apa ini? Badai magnetik sudah membuat semua orang sinting. Dan aku sepertinya satu-satunya orang waras yang tersisa. Aku langsung mengirim pesan balasan bahwa aku tak tertarik, tapi ya ampun, cewek ini keras kepala dan tak mau berhenti mengirim pesan padaku. Selama beberapa hari berikutnya, perilaku aneh nenek berlanjut. Itu membuatku stres. Beliau terus menatap aneh ke arahku dan menggumamkan sesuatu ke ibu tentangku. Tapi kemudian suatu kali, beliau sungguhan mengikutiku saat aku menuju sebuah toko dan bertanya padaku, kenapa aku tak pakai pakaian yang sudah dibelikannya untukku. Saat kukatakan padanya, pakaian itu sedang dicuci. Nenek kelihatannya kecewa, menggelengkan kepalanya dan bergumam sesuatu soal bagaimana aku takkan temukan gadis muda yang baik dengan pakaian yang berantakan ini. Ku coba mengirim pesan ke Shelly soal ini, tapi kalian bisa tebak, dia terlalu sibuk dengan Leon untuk bicara denganku. Jadi, dalam kesendirianku, aku berpaling ke Lily. Dia sangat baik dan mengatakan bahwa nenek mungkin sedang mengalami krisis lanjut usia. Karena hal yang sama terjadi pada neneknya, dan sebaiknya kami bertemu di taman dan diskusikan ini. Aku setuju menemuinya, dan saat aku menunggunya, muncul cowok dengan wajah artis yang berjalan mendekat. Awalnya kukira dia akan bertanya arah jalan padaku, atau apa, tapi kemudian dia berkata dengan suara menggoda, "Hei, kau tepat waktu." Kemudian sebelum aku bisa berkata apapun, dia melanjutkannya, "Ini aku, Lily." Apa yang terjadi? Ini gila, kutanya padanya. "Oke, jadi lelucon apa yang kau mainkan?" Dia tampak bingung, kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya ingin nongkrong denganmu." Lalu dia mendekat dan bersandar di bahuku. Kudorong dia menjauh dan mundur. "Oh, tidak, aku bukan gay." Dia merengut padaku kemudian bertirak, "Apa? Kamu memang gay. Semua orang tahu itu." Aku berdiri di sana merasa kebingungan saat siapa yang mestinya muncul kalau bukan adikku, Lina. Kutanya dia, "Apa yang sedang kau lakukan di sini?" Dengan seringai nakal khas kucing cashier di wajahnya, dia berkata, "Hanya mengetes apa kau betulan gay atau bukan, dan aku sudah punya jawabannya. Kau bukan gay. Sekarang aku harus beritahu ibu dan nenek." Lalu dia mengeluarkan ponselnya, kurai tangannya dan berkata, "Tunggu dulu. Apa? Gay? Siapa yang bilang begitu? Ada apa ini?" "Maksudku rumor itu. Beberapa hari lalu tetangga memberitahu ibu kalau kau adalah gay. Ayah tak masalah soal itu. Tapi ibu dan nenek tak menerimanya dengan baik. Pokoknya, kukatakan ke mereka akan kucari tahu pastinya. Awalnya kukira kau memang gay, karena kau tak tertarik dengan Lily hingga akhirnya saat ini." Dia melihat cowok tadi. "Temanku Robby memastikan kau bukan gay." Oke, ini gila. Tapi dari mana rumor ini berasal? Aku bertanya pada adikku dan dia menjawab, "Oh, mereka mendengarnya dari Leon." Leon? Mencurigakan. Jadi aku menuju tempat Shelly untuk dapatkan jawaban. Segera setelah dia membuka pintu, aku menaikkan alisku dan bertanya padanya. "Jadi, Shelly, semua orang mengira aku gay dan rupanya itu dikarenakan sesuatu yang dikatakan Leon. Apa kau kebetulan tahu soal ini?" Dia memerah. "Peter, aku minta maaf. Leon sangat cemburu padamu sampai akhirnya kukatakan padanya kamu ini gay, hanya supaya dia tenang kalau kita pergi bareng." Aku menggertakkan gigi karena marah lalu berteriak, "Aku tak percaya kau hancurkan persahabatan kita demi cowok itu. Jadi kau lebih memilih menyebarkan rumor keliru tentangku daripada menaruh akal sehat ke kepala pacarmu itu. Kau ini egois sekali. Ya sudah kalau begitu. Hiduplah bahagia selamanya dengannya seperti keinginanmu. Aku akan menyingkir darimu." Kemudian bergegas pergi. Kemudian, dia berusaha menelponku tapi kumatikan saja ponselku. Keesokan paginya, aku bangun dan memeriksa sosial media aku dan melihat notifikasi dari Shelly muncul di atas. Dia menuliskan postingan panjang memberitahu semua orang kebenarannya dan meminta maaf padaku. Bingung, aku turun ke bawah untuk sarapan, sementara mempertimbangkan apa sebaiknya aku memaafkannya. Kemudian kulihat ada Shelly duduk di ruang tamu. Ibu mengatakan Shelly datang sejak pagi untuk meminta maaf padaku dan keluargaku. "Ayolah sayang, dia tahu kalau yang dia lakukan salah.
Ibu berbisik padaku sebelum meninggalkan kami berdua sendiri. Shelley langsung menghampiriku. Peter, aku minta maaf sudah bersikap menyebalkan. Kau adalah sahabatku, dan Leon harus memilih menerimanya atau tidak. Aku bisa cari pacar lain, tapi aku tak akan mau kehilangan teman sepertimu. Dia merentangkan tangannya. Aku ragu. Tapi kemudian akhirnya kami berpelukan. Jadi, Shelley dan aku bersahabat lagi. Keluargaku, ya mereka kembali ke level normal kegilaan mereka. Ya memang tak keren si Shelley membuat rumor tentangku. Tapi memangnya kenapa kalau ternyata aku ini gay? Sudah kukatakan pada nenek dan ibu tentang ini. Kurasa mereka berdua hanya kolot dan butuh waktu lebih lama untuk menyadari kalau tak jadi masalah aku suka cewek atau cowok. Karena bagaimanapun, aku masih tetap aku, Peter mereka yang seperti biasanya. Dan pada akhirnya, ya, aku ini cowok yang mengira kalau badai magnetik mengubah semua orang jadi gila. Satu hal yang pasti, Shelley tak akan membuatku lupa soal ini. Hai, ini aku, Maxine. Sedang sembunyi di balik semak-semak dan memata-matai seorang cewek. Jangan salah, aku tak naksir padanya. Juga bukan seorang psikopat. Aku hanya membantu temanku Damon. Tapi andai saja aku tahu betapa gilanya situasi ini nantinya, aku tak akan pernah setuju membantunya. Ini semua berawal ketika Damon jatuh cinta pada cewek ini, Sophie. Dia punya pesona misterius yang membuat Damon ingin langsung bicara padanya. Dan dia lakukan itu. Tapi Sophie bahkan tak meliriknya. Dia langsung jalan pergi. Aduh, aku sama sekali tak suka padanya. Dia sangat angkuh. Tapi Damon tak menyerah begitu saja. Dia coba berbagai macam cara untuk dapatkan perhatiannya. Bahkan menunggu bus bersamanya padahal dia punya mobil. Tapi tak satu pun berhasil. Dan ini membuatnya putus asa. Dia memohon bantuanku tapi kukatakan, tak mau. Kemudian dia berkata, ayolah Maxine, kau kan cewek, jadi berteman saja dengannya atau apa. Mungkin kau bisa cari tahu apa kesukaannya, makanan, musik kesukaannya, dan yang lainnya. Nanti bisa ku coba membuatnya terkesan. Tolonglah, aku mohon padamu. Apalagi akan kupinjamkan Nintendo Switch-ku selama sebulan kalau kau setuju. Kau tak mungkin menolak itu. Dia berhasil membujukku dengan itu. Aku akan lakukan apa saja untuk dapatkan Nintendo Switch. Ya sudah, sepakat. Tapi jangan salahkan aku kalau ini tak berhasil. Jadi setelah kelas selesai hari itu, aku mencari Sophie. Dia ada di halte bus dan aku hendak mendekatinya saat tiba-tiba dia berjalan pergi. Kuputuskan membuntutinya dan di perjalanan, dia berhenti untuk membantu seorang wanita tua untuk menyeberang jalan. Wah, aku terkejut. Untuk seseorang dengan wajah begitu dingin, dia ternyata punya hati yang hangat. Mungkin dia memang tak terlalu buruk. Setelahnya dia mulai jalan ke arah taman dan saat itu suasana mulai makin gelap. Sedang apa dia? Dia duduk di sebuah bangku taman pada bagian yang menyeramkan di taman itu. Seolah dia sedang duduk menunggu seseorang. Aku sembunyi di balik semak-semak, jadi dia tak akan melihatku. Tapi aku benar-benar sangat ketakutan. Tiba-tiba dua orang pria muncul dan mulai bicara padanya. Tapi mereka kelihatannya tak suka dengan keberadaannya. Ya dia terlihat panik. Aku harus menolongnya. Dengan cepat aku berteriak, "Tolong Pak Polisi! Tolong! Ada dua pria melecehkan dan mengganggu kami." Terang saja, tak ada petugas polisi, tapi itu berhasil. Dua pria tadi kabur dan aku cepat-cepat mendatanginya memastikan Sophie baik-baik saja. Dia terkejut melihatku, tapi kemudian dia memelukku dan berterima kasih sudah menolongnya. Seluruh badannya gemetaran, dia pasti sangat ketakutan. Aku jalan dengannya kembali ke asrama kami. Dia memberitahuku kalau dia suka datang ke taman di malam hari karena itu sangat menenangkan. Kukatakan padanya itu sudah jelas berbahaya dan mungkin sebaiknya dia tak kesana lagi sendirian. Kemudian kami bertukar nomor telepon dan setelahnya kami jadi cukup dekat sampai beberapa hari kemudian kukatakan padanya kalau Damon sangat naksir padanya dan menanyakan apa mungkin dia mau kencan dengannya. Tapi dia hanya menggelengkan kepalanya dan mengatakan dia belum siap. Matanya tampak sedih, jadi aku tak memaksanya lebih lanjut. Mungkin dia baru saja mengalami putus cinta yang berat. Aku tak bertanya lagi padanya. Tapi suatu malam aku sedang menuju ke asramanya untuk nonton bareng saat ku dengar dua orang berkelahi. Itu adalah Sophie dan seorang cowok. Dan Sophie menangis. Sepertinya cowok itu akan memukulnya. Jadi aku lari mendekat dan berkata, "Hei, kau kira apa yang sedang kau lakukan? Tinggalkan dia sendiri atau aku akan menelpon polisi." Dia hanya tertawa padaku dan mengatakan pada Sophie, "Kita belum selesai." Lalu dia segera pergi. Aku bertanya pada Sophie apa dia baik-baik saja dan siapa cowok tadi. Lalu dia bilang padaku kalau dia adalah mantannya yang terus berusaha kembali padanya. Tapi Sophie tak tertarik. Saat memberitahuku, dia mulai menangis dan berkata, "Karena dia, aku jadi sangat takut dan gelisah. Aku bahkan terlalu takut untuk tidur di malam hari."
Aku merasa sangat kasihan padanya dan kukatakan padanya aku ada di sini untuknya dan bahwa dia bisa menelponku kapanpun. Nah, mungkin aku tak seharusnya mengatakan itu karena itu persis apa yang mulai dia lakukan. Setiap malam dia menelponku dan kami akhirnya ngobrol sampai jam 3 pagi. Aku sangat kelelahan, tapi aku ingin membantunya. Dia sepertinya sangat cemas sepanjang waktu. Damon tahu kami sering ngobrol, tapi dia sudah berhenti menanyakan tentang Sophie. Kelihatannya dia sudah mulai kehilangan minat dan lebih khawatir soal aku yang kelihatan seperti zombie dari film The Walking Dead. Kau benar-benar butuh tidur, Maxine. Biarkan saja Sophie, dia jelas bermasalah. Mungkin lebih baik tidak terlalu terlibat. Lebih mudah dikatakan daripada dijalani. Tapi malam itu kuputuskan untuk tak menjawab teleponnya. Aku tidur lebih awal dan saat aku bangun esok paginya, ku dapati 20 panggilan tak terjawab dan 50 pesan darinya. Ya ampun, beberapa dari pesan itu mengatakan dia sangat kesepian dan aku sudah mencampakannya. Kemudian ada satu yang mengatakan, kalau kau tak mengangkat teleponnya, aku akan mengakhiri hidupku. Oke, ini gila. Aku langsung menelponnya, tapi dia tak mau angkat. Aku bergegas ke asramanya tapi tak ada seorang pun yang menjawab. Aku panik saat itu lalu menggedor pintu, menjerit, Sophie, buka pintu sialan ini. Tapi tetap saja tak ada jawaban. Aku sangat takut dia sudah melakukan hal buruk, jadi ku minta beberapa siswa membantuku mendobrak pintu. Dan saat itulah dia membuka pintunya. Aku tak pernah begitu senang melihat seseorang dalam keadaan hidup. Aku lari memeluknya, tapi dia terlihat sangat kesal. Sedang apa kau di sini? Kau membuat keributan, katanya. Apa? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Kau bilang kau akan... Tapi dia menyelaku dan berkata, kau perlu istirahat tidur, Maxine. Sepertinya kau gila. Aku tak percaya ini. Setelah semua panggilan telepon dan pesan-pesan itu, dia yang gila, bukan aku. Aku enggan membentaknya balik. Jadi aku hanya meninggalkannya. Aku butuh sendiri. Dia berusaha meminta maaf padaku beberapa hari berikutnya. Tapi aku tak ingin lagi berada di dekatnya. Dia bahkan mengirim pesan mengatakan kalau aku tak mau jadi temannya lagi, maka hidup sudah tak berharga lagi untuk dijalani. Aku sangat lelah dengan berbagai ancamannya. Jadi ku acuhkan saja. Lalu kemudian semuanya makin memburuk. Beberapa hari berikutnya, aku dan Damon belajar bersama saat Sophie menelponku dan mengatakan dia ada di rumah sakit. Dia memberitahuku dia mengidap tumor otak dan mereka sudah melakukan biopsi untuk memeriksa apakah itu ganas atau jinak. Aku tak percaya ini. Dia bertanya padaku apa aku bisa menjemputnya, dan ku katakan tentu saja, ini sangat menakutkan. Ku ceritakan pada Damon dan dia hanya berkata, kurasa dia mengarangnya, Maxine. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba mengidap tumor? Kalian baru saja bertengkar dan tiba-tiba dia di rumah sakit. Ayolah, coba pikirkan itu. Aku terkejut. Damon, bisa-bisanya kau ini. Kau menyebalkan sekali. Kemudian aku lekas pergi dan tiba di rumah sakit mendapati Sophie duduk di luar mengenakan topi medis. Dia bilang rambutnya sudah dicukur untuk biopsi. Lalu aku minta untuk melihat bekas lukanya. Tapi dia tak mau tunjukkan padaku. Dia bilang dia akan pusing kalau melepaskannya. Aku hanya lega dia sudah baik-baik saja dan mengantarnya pulang. Kami berbaikan dan kuputuskan untuk merawatnya hari itu. Dia terlihat sangat lemah dan aku tak sanggup melihatnya menderita. Ku telepon Damon untuk memberitahu kalau dia berhutang padaku permohonan maaf dan memberitahunya soal Sophie dan dia hanya bilang, oh, wow, baik maaf ya. Kalau begitu kuharap dia baik-baik saja. Tapi kemudian beberapa hari berikutnya, Damon menelponku dan berkata, dengar Maxine, Sophie itu penipu. Dia tak lakukan biopsi. Aku bertabrakan dengannya tadi, lalu topinya terjatuh dan kepalanya penuh rambut. Tak mungkin rambut itu tumbuh kembali secepat itu. Kenapa dia berbohong padaku? Aku tak mengerti. Aku perlu tahu kebenarannya, jadi setelah kelas aku pergi ke asramanya. Dia langsung membuka pintu dan tentu saja semua rambutnya utuh. Dia mungkin tahu Damon sudah memberitahuku, jadi dia tak perlu repot-repot meneruskan kebohongan itu. Ini membuatku murka. Langsung saja aku mulai memakinya. Jujur saja, Sophie, apa yang salah denganmu? Kenapa kau berpura-pura sakit seperti itu? Sesama teman tak melakukan itu. Sophie meraih tanganku dan berkata, Maxine, aku minta maaf. Aku sangat putus asa. Kulakukan itu karena aku sangat merindukanmu dan ingin kau memperdulikan aku lagi. Aku bertindak terlalu jauh. Tolong maafkan aku. Apa kau gila? Teriakku. Aku sangat mencemaskanmu. Apa kau yakin tak ada yang salah denganmu? Sophie mulai menyeringai dengan cara yang aneh dan berkata, satu-satunya kekeliruanku adalah aku jatuh cinta padamu, Maxine. Dia tak mau melepaskan tanganku dan aku hanya menatapnya keheranan. Apa katamu? Kau dengar aku mencintaimu. Kemudian dia mulai tertawa seperti maniak dan berkata,
Aku sudah mencintaimu sejak hari pertama kita bertemu. Aku tahu kau membuntutiku, jadi aku pura-pura berada dalam bahaya supaya kau datang dan menyelamatkanku. Bahkan mantan pacarku itu palsu. Dia hanya salah satu temanku yang berpura-pura. Apa kau tak bisa lihat? Aku bersedia lakukan apa saja untuk mendapatkan perhatianmu. Jika itu bukan cinta, apalagi? Ini tak mungkin terjadi. Aku berusaha tetap tenang sebisa mungkin dan mengatakan, dengar Sophie, aku tersanjung. Sungguh aku merasa begitu. Tapi aku ini normal. Aku hanya menganggapmu sebatas teman saja, oke? Tapi Sophie tak mau menyerah. Dia mencengkram tanganku lagi dan berkata, bagaimana kau bisa tahu itu? Kau bahkan belum berusaha mencintaiku. Beri saja aku satu kesempatan dan akan kutunjukkan padamu bagaimana cinta sejati itu sebenarnya. Aku berusaha melepaskan tangannya, tapi itu mustahil. Sophie mulai menggenggam tanganku makin erat sampai rasanya mulai sakit. Dia memandang mataku dan ya Tuhan, rasanya aku tak mengenalnya lagi. Dia terlihat seperti orang gila, seperti psikopat. Kemudian dia mulai bicara dengan nada yang sangat menyeramkan. Kau tak bisa lari dariku. Kau milikku sekarang. Aku sangat ketakutan. Aku harus pergi dari sana. Jadi kudorong dia dengan sangat keras sampai dia terjatuh ke lantai, lalu aku lari seperti wanita gila keluar dari sana sampai akhirnya kembali ke asramaku. Kemudian ku telepon polisi, tapi pada saat mereka sampai di asramanya, dia sudah tak ada. Ku ceritakan pada mereka apa yang terjadi dan menunjukkan mereka fotonya. Dan kalian tak akan percaya. Rupanya aku bukan satu-satunya gadis yang jadi korban Sophie. Ada gadis lain juga. Setelah malam itu, aku sangat ketakutan. Kemanapun aku pergi, aku merasa seseorang sedang mengawasiku. Kemudian suatu malam setelah shift kerjaku selesai, aku jalan melewati taman untuk kembali ke asramaku saat ku dengar seseorang di depan. Aku langsung tahu kalau itu adalah Sophie, tapi dia tak sendiri. Dia bersama beberapa pria. Mereka melihatku dan mulai menuju ke arahku. Tapi aku berlari secepat mungkin dan untungnya polisi berada tepat di luar taman dan pergi menangkap mereka. Kedengarannya seperti sebuah kebetulan, bukan? Nah, sebenarnya tidak. Sophie bukan satu-satunya yang bisa membodohi orang. Aku tahu Sophie membuntutiku, jadi aku ceritakan pada polisi dan bersama kami menyusun rencana ini untuk menangkapnya. Dan voila, itu berhasil. Sophie, jika kamu menonton ini, kuharap yang terbaik untukmu, tapi mari kita tidak usah bertemu lagi. Sudah cukup menguntit seumur hidup. Ada lalat di minumanku. Sangat menjijikkan. Aku tak mau bayar ini. Anak itu menjejalkan segelas limun di tanganku, lalu kabur. Kulihat kau jatuhkan itu ke dalamnya, dan itu bahkan bukan lalat sungguhan. Hei, berhenti! Aku meneriakinya, tapi terlambat. Dia sudah menghilang. Dan begitu juga para pelangganku yang tersisa. Sial, itu sudah ketiga kalinya minggu ini. Dan aku tahu persis siapa dalang di balik ini. Michael! Aku melotot melewati pagar, lalu menerjang ke arah kios limunnya. Melihat senyumannya yang dibuat-buat, aku semakin marah sampai akhirnya kutumpahkan segelas limun itu ke atas sepatunya, merebut $1 dari tangannya, lalu berjalan pergi. Kalian tahu, aku Amy, dan aku tipe cewek yang tahu apa yang dimau dan dapat apa yang diinginkan. Dan apa yang ku mau adalah Mike mengaku kalah dan berhenti mengganggu bisnisku. Aku sudah menjalani misi ini 10 tahun lamanya. Aku tak bercanda. Ini perang sungguhan di antara kami. Ini bukan permainan atau apapun. Terutama sekarang saat orang tua kami terlibat dalam hal ini. Kalian tahu, orang tuaku dan orang tuanya bersahabat. Malah, mereka sangat dekat sampai aku cukup yakin dulu ibu kami merencanakan kehamilan bersama. Jadi aku dan Mike dilahirkan hanya berjarak 1 minggu. Dan tentu saja aku lahir sebelum dia. Jadi begitulah, aku sudah menang sejak babak pertama. Di depanmu, Mikey. Tapi yang lebih buruk daripada pesta ulang tahun gabungan, liburan patungan, dan menjadi teman sekelas dengannya selama lebih dari 12 tahun, aku harus tinggal bersebelahan dengannya juga. Ya, orang tua kami sengaja pindah bersebelahan karena mereka pikir membesarkan kami bersama akan menyenangkan. Mereka memimpikan kami menjadi sahabat karib seperti mereka. Tak mungkin. Sebaliknya, ketidaksukaan kami satu sama lain dimulai sejak usia dini. Kapanpun Mike datang, dia akan melempar boneka Barbieku ke sudut ruangan, memotong rambut mereka, lalu membungkus rumah bonekaku dengan tisu toilet. Jadi, aku membalasnya dengan mengubah kamarnya menjadi ladang ranjau Lego. Lalu ku gambar bunga di wajahnya yang bodoh sementara dia sedang tidur siang. Orang tua kami menganggap hal ini sebagai hal-hal lucu yang dilakukan anak-anak.
Tapi tak ada satupun dari ini yang lucu. Ini artinya perang. Perseteruan kami memanas saat kami mulai sekolah. Semuanya jadi persaingan di antara kami, mulai dari nilai, aktivitas sekolah, dan bahkan hanya untuk berebut tempat duduk dekat jendela di bus sekolah. Pernah, sebelum liburan musim panas dimulai, guru kami menyarankan yaitu saat liburan, kami bisa bersenang-senang membantu orang tua kami dengan aktivitas bermanfaat, misalnya membuat produk buatan sendiri dan menjualnya di halaman depan rumah. Saat mendengar itu, aku melihat tampang Mike yang menantang, dan tahu ini hanya berarti satu hal. Baiklah kalau begitu, permainan dimulai. Di hari pertama, aku bangun pagi-pagi untuk menyiapkan stand limun di depan halaman rumahku. Tapi kemudian kulihat ke kiri. Dan coba tebak apa yang kulihat di halaman Mikey tersayang. Yah, sebuah stand limun. Kenapa sih dia jadi penjiplak? Kami berdua nampaknya menarik banyak pelanggan, tapi aku tak tahu apa perasaanku saja, tapi sepertinya dia menjual lebih banyak daripada aku. Jadi, selama musim panas, kugunakan keuntunganku untuk mengupgrade stand limunku sedikit demi sedikit dengan dekorasi menarik, promosi, dan bahkan menambah es serut lemon ke dalam menu. Akhirnya, antrianku terlihat lebih panjang daripada Mike. Es serut lemonnya berhasil. Tapi kemudian, sebuah pengeras suara berbunyi dari sebelah. Datang dan coba es teh baruku. Buatan sendiri dengan resep rahasia. Coba hari ini dengan harga perkenalan setengah harga. Yang membuatku sangat kecewa, kebanyakan orang di antrianku pergi dan datang ke stand milik Mike. Dia licik. Lalu parahnya, dia mulai memutar lagu-lagu asik untuk menarik perhatian orang. Musim panas berakhir. Tapi itu baru saja menghidupkan mimpi wirausaha di hati kecil kami. Jadi, sepanjang liburan musim panas berikutnya, kami terus membangun usaha kami. Ku kembangkan standku dengan menjual aneka minuman, cemilan, dan makanan cepat saji, dengan layanan pesan antar pula. Pernah, dengan bantuan temanku, kami masukkan layanan cuci mobil. Di lain waktu, kami membuka penitipan anak kecil di taman kami, sehingga orang tua yang sibuk bisa menitipkan anaknya untuk beberapa jam, dan menikmati minuman selagi mereka di sana. Terdengar hebat, ya kan? Tapi apa kalian tahu? Apapun yang kujual, apapun yang kulakukan, beberapa hari kemudian Mike akan melakukan hal yang sama. Persis. Dan kemudian dia berani-beraninya menuduh aku yang meniru idenya. Dia sangat menyebalkan. Oh ya, sekarang di umur 17, apa yang mulanya sekedar hobi yang menyenangkan sekarang sudah sangat berkembang. Sampai akhirnya aku membuka kedai kecil di garasiku. Pada mulanya, ini masuk akal, karena itu artinya aku dapat pelanggan tak peduli cuaca. Ditambah, ada beberapa meja di luar, dan tak menyombong sih, tapi tempat duduknya jarang sekali kosong. Tapi kemudian tentu saja, bisa kalian tebak, Mike juga mengubah garasinya jadi kedai kecil. Kedai kami jadi lokasi terkenal di lingkungan kami, dan mereka terbukti sangat populer sampai orang tua kami terus menjalankannya setahun penuh. Aku sangat marah karena apapun yang aku lakukan, Mike akan menirunya juga. Kemudian yang bikin aku makin jengkel, dia mengirim teman-temannya berkeliling di hari Sabtu. Lalu mereka hanya duduk-duduk di sana memenuhi tempat, sementara hanya memesan kopi. Jadi, aku mengirim temanku Cynthia ke kedainya, dan dia pura-pura keracunan makanan setelah memakan makanan mereka. Lalu dia mulai pura-pura tersedak, dan bolak-balik ke kamar kecil hingga semua pengunjung panik dan pergi. Tapi kemudian dia mulai menyebarkan ulasan negatif tentang tempat kami di internet, dan aku lakukan hal yang sama sebagai balasan. Tak ada akhir dari perselisihan ini, kapanpun. Tapi aku tak akan menyerah. Aku tahu Mike suka sekali sama cewek bernama Stacy di kelas sains. Dan suatu kali sepulang sekolah, aku lihat Mike mengajaknya ke rumah. Mungkin untuk membuatnya bosan dengan bualannya yang tidak masuk akal tentang bisnisnya yang payah lagi. Jadi dengan cepat aku berdandan dan ganti pakaian memakai gaun yang cantik. Waktunya pertunjukan, sayang. Aku pergi ke rumah Mike tepat saat melihatnya menyajikan ke Stacy hidangan khas kedainya. Aku berakting dan langsung menghampirinya. Kau menyelingkuhiku dengan gadis ini? Dia bukan apa-apa dibanding aku. Teganya kau. Aku terus membuat keributan, menjambak rambut Mike dan menjerit, sampai Stacy kelihatan sangat canggung dan membuat alasan untuk pergi. Berhasil. Tapi, Mike sepertinya tak menganggap ini lucu. Aku sebenarnya tak pernah melihatnya semarah ini sebelumnya. Telinganya memerah, lalu dia berteriak padaku. Amy, persaingan atau bukan? Apa aku pernah mencampuri kehidupan pribadimu? Kau sudah terlewat batas kali ini.
Dia menjatuhkan minuman yang dia buat untuk Stacy lalu mencibir sambil berjalan pergi. Karena kamu sudah masuk sendiri, kau bisa keluar sendiri. Jadi, sepertinya aku sudah memenangkan babak ini. Tapi, kenapa aku tak merasa senang sama sekali? Dan yang terlebih lagi, merasa malu. Setelah itu, Mike bahkan tak mau menatap mataku. Terserahlah, maksudku, dia akan segera melunak dan mengacaukan usahaku lagi. Ya kan? Kemudian suatu hari aku pulang sekolah mendapati orang tuaku duduk dengan orang asing, pria berpenampilan profesional. Mereka memanggilku untuk bergabung. Kemudian pria itu memberitahuku kalau dia mau membuka usaha waralaba makanan cepat saji di lingkungan ini. Ketika melihatku tak begitu tertarik dengan apa yang dikatakannya, dengan ketus dia berkata, "Ayolah, kau paham maksudku? Akan jadi konyol jika ada 3 resto cepat saji yang semua berada di satu tempat, ya kan? Dan ayo kita akui saja, milikmu itu hanya sekedar hobi anak kecil yang seru, yang tak akan pernah berkembang. Terima ini." Dia mengeluarkan amplop, "Dan fokuslah dengan nilaimu. Serahkan saja bisnis pada orang dewasa." Naik pitam, kurenggut amplop itu darinya. Ya, isinya penuh dengan uang dolar. Beraninya dia mencoba menyogokku. Dasar brengsek. Jadi kulemparkan kembali padanya lalu cepat pergi. "Pikirkan ini, Amy." Pria itu berteriak padaku. "Jangan membuat keputusan yang akan kau sesali." Keesokan harinya saat aku pulang dari sekolah, pria itu duduk di kedaiku makan pancakeku yang luar biasa. Kenapa dia tak paham juga? Kudatangi dia dan menyuruhnya pergi. Dia nyengir padaku lalu berkata, "Ini rasanya enak. Kau tahu, kurasa ada ruang untuk kita berdua berbisnis. Yang harus kau lakukan hanya menghapus beberapa menumu." Dia menunjuk pada pancake itu. "Dan menyebarkan beberapa rumor tentang kedai Mike yang tak memenuhi syarat agar ditutup. Dan aku akan membiarkan kedaimu." Melihat raut mukaku yang bingung, dia menambahkan penekanan lain. "Aku hanya memberitahumu hal ini karena aku tahu kau gadis yang pintar, lebih pintar dari pemuda itu. Jadi, pilihlah dengan bijak." Nah, itu benar. Aku memang lebih pintar dari Mike. Tapi, ini sungguh gila. Aku menghabiskan sepanjang malam mempertimbangkan hal ini. Maksudku, tak mungkin aku bisa bersaing melawan waralaba terkenal. Tapi dengan cara ini, aku punya sedikit peluang, ya kan? Tapi, semenyebalkan Mike, apa aku bisa lakukan hal ini padanya? Jam 2 pagi aku duduk di ranjang, masih begitu terpukul dengan semua ini. Aku bergegas ke rumah sebelah dan melempar kerikil ke jendela Mike. Lampu di kamarnya segera menyala. Jelas, dia juga tak bisa tidur. Dia melongok keluar dan melihatku, lalu bergabung denganku di teras dan kami duduk terdiam di sana cukup lama. Kemudian dia bicara, "Ames, pancake towermu itu luar biasa enak, sungguhan." Menghela napas ku jawab, "Jujur saja, aku ngiler hanya membayangkan burger 2 susun milikmu. Tapi jika kita tidak menghapus hidangan itu dari menu kita, kurasa pria itu akan cari cara untuk menutup usaha kita." Mike menggelengkan kepala. "Tapi Ames yang ku kenal tak akan menyerah semudah itu, ya kan?" Aku menghela napas lebih panjang. "Ya, tapi kali ini berbeda. Mereka waralaba terkenal. Kedai kecil kita tak mungkin bisa bertahan lama, cepat atau lambat." Kemudian kami kembali terdiam dalam keheningan yang menyedihkan. "Kurasa kita bisa melakukannya. Kita bisa lakukan ini sama-sama." Mike tiba-tiba berdiri dan menunjuk rumah kami. "Kita punya cukup tempat untuk membuka 1 kedai besar. Bagaimana menurutmu? Aku dan dia bekerja sama? Apa itu bisa berhasil? Tapi, ya, tak ada yang tak mungkin untuk Amy si gadis tangguh." Aku tersenyum lebar padanya. "Ayo, yuk kita berjuang hingga napas penghabisan." Jadi tepat esok harinya kami menyatukan kekuatan dan mulai mempersiapkan pembukaan dari penggabungan kedai. Wajar saja, orang tua kami tentunya bersemangat dengan ide tersebut. Dengan senang hati mereka merobohkan pagar dan bahkan membangun koridor bersama untuk menghubungkan rumah kami. Kami sekarang resmi terdaftar sebagai satu bisnis dan mendapatkan sertifikat kebersihan, keamanan untuk semua makanan kami. Kalian tahu dokumen-dokumen resmi yang membosankan itu? Mengenai pria waralaba itu, ternyata orang-orang di kota setia pada kami. Jadi saat cerita dari trikotornya itu menyebar, semua orang bilang akan memboikot restorannya jika dia membukanya lagi. Dia pun menghilang bagai ditelan bumi. Itulah karma untukmu. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, aku dan Mike masih menjalankan bisnis kami bersama, dan itu berjalan cukup baik sampai saat ini.
ini benar-benar usaha keluarga dengan semua orang turut membantu. Sebenarnya, menjalankan bisnis bersama-sama ternyata jauh lebih menyenangkan daripada bersaing satu sama lain. Mungkin Mike tak seburuk yang kubayangkan selama ini. Dan terkadang aku masih suka mengklaim aku ini ceweknya. Saat ku pergoki ada cewek yang mengamatinya. Kurasa dia perlu belajar terbiasa memiliki satu perempuan saja dalam hidupnya. Dan memikirkan hal itu, kurasa selama ini itu adalah aku. Kala itu cuma hari sekolah biasa dan aku sedang membereskan lokerku ketika tiba-tiba aku mendengar bisikan pelan dan memperhatikan kalau semua orang sedang menatap sesuatu. Oke, jadi ternyata itu bukan sesuatu, tapi seseorang. Karena cewek cantik ini berjalan di koridor seperti landasan pacu atau semacamnya. Kenapa semua orang ternganga saat melihatnya, langsung menyambutnya dan menempelkan buku catatan di wajahnya untuk ditandatanganinya. Kupeluk bukuku dan bergumam, astaga, tidak ada yang istimewa darinya. Jadi, namaku Lily dan aku hanyalah cewek biasa. Keluargaku ya normal-normal saja, penampilanku normal, dan status sosialku ya itu juga normal. Aku cuma menjalani hidup, itu saja. Tidak ada hal menarik yang pernah terjadi pada cewek biasa sepertiku. Oh, aku mau jadi seperti cewek-cewek yang berpenampilan sempurna di Instagram. Mereka sangat sempurna dengan kulit bersih, baju keren, dan rambut berkilau. Tapi cewek-cewek itu berbeda. Mereka berasal dari dunia yang berbeda. Oh, baiklah, setidaknya aku masih punya buku-bukuku, sahabatku Sarah, dan pacarku yang manis, Brian. Tapi ini semua berubah ketika Stacy tampil memukau di sekolah dengan penampilannya yang sempurna. Dan rutinitas aku sangat manis dan ramah. Ya, benar. Jadi, bagaimana jika dia memiliki wajah yang cantik dan pernah masuk ke dalam beberapa acara TV? Di balik kilauan palsunya, dia jelas tidak secantik itu. Aku masuk ke kelas bahasa Inggris dan melihatnya duduk di meja di sebelah mejaku. Bagus. Aku bahkan tidak bisa duduk karena semua orang mengelilinginya, menanyakan pertanyaan bodoh seperti, "Shampoo apa yang kamu pakai?" Dan, "Apa kamu mendapat istirahat camilan saat syuting?" Astaga, beri aku waktu istirahat. Lalu ketika aku akhirnya berhasil duduk, dia tersenyum padaku. Dan dengan suara manis yang menyakitkan hati berkata, "Hai, kuharap tidak apa-apa aku duduk di sini. Aku Stacy." Ya, tentu saja. Aku memaksakan diri untuk tersenyum kembali, tapi di dalam hati kemarahanku sudah memuncak. Menurut cewek ini, siapa dia? Jadi kenapa memangnya jika dia cantik? Aku yakin dia hanya peduli pada penampilannya dan tidak pernah belajar. Ya, semua orang akan segera menyadari betapa bodohnya dia. Lalu, suatu saat jam istirahat, Stacy si boneka Barbie yang masih hidup menyarankan agar kami membuat buku tahunan. Dan sekarang semua orang memperlakukannya seperti dia berhasil mendamaikan dunia atau semacamnya. Kalian tahu apa yang paling parah? Aku sudah bilang begitu selama bertahun-tahun belakangan, tapi tidak ada yang mendengarkanku. Dan coba tebak siapa yang menerima begitu banyak kartu selamat datang dan surat cinta, hingga terjatuh dari lokernya dan menghalangi lorongnya. Ya, Stacy. Astaga, sudah berminggu-minggu. Kapan ini akan berhenti? Aku benci cara dia berterima kasih kepada semua orang dan tersipu. Aku perlu berada di dekat orang waras yang tidak mengira matahari bersinar dari dirinya. Dan dia ada di mana-mana. Itu membuatku mual. Tapi syukurlah waktu makan siangnya. Itu menjadi satu-satunya waktu damai dalam sehari bagiku. Saat aku bisa berkumpul dengan Sarah dan tidak perlu mengkhawatirkan Stacy. Tapi, apa ini? Apa yang dilakukan boneka Barbie itu sambil duduk di meja kami dan berbicara dengan sahabatku? Aku berjalan ke sana dan meletakkan nampanku di sebelah Sarah. Oh, hai Lily. Stacy baru saja mengatakan hal yang paling lucu. Bagus, gumamku pelan. Makan siang cobaan berat. Sarah mengabaikanku dan terus menanyakan pertanyaan bodoh kepada Stacy seperti, apa lawan mainmu Kyle sama gantengnya di kehidupan nyata? Dan, bagaimana kamu memadukan rok bermotif dan kaos berwarna? Kemudian pada hari itu, karena tumpahan cat di karya seni, aku terlambat 5 menit keluar. Sarah setuju untuk mengantarku pulang, tapi ketika aku pergi ke tempat parkir, mobilnya tidak ada di sana. Lalu aku memeriksa ponselku dan melihat dia mengirimiku pesan. Kamu di mana? Aku sudah tidak sabar, jadi aku pergi dulu bersama Stacy. Sampai jumpa besok, X. Apa? Apa dia meninggalkanku untuk memberikan tumpangan palsu itu? Kami sudah berteman sejak kecil. Bagaimana dia bisa tertipu karena tindakan Stacy dan membuang persahabatan kami begitu saja? Merasa marah ku balas pesannya. Kamu meninggalkanku karena si populer itu? Bagaimana kamu bisa? Aku mengerti, yang baru masuk, yang lama keluar.
Terima kasih banyak. Ponselku berbunyi saat dia menjawab. Lily, kamu tahu bukan seperti itu. Rumahmu dekat dari sekolah, sementara rumah Stacy jauh dan dia harus kembali tepat waktu untuk bersiap-siap untuk jadwal syutingnya. Lebih marah dari sebelumnya, aku langsung mengetik pesan balasan. Terserah. Sayang sekali kamu akan selalu menjadi bukan siapa-siapa di matanya. Dia hanya memanfaatkan kamu untuk tumpangan gratis. Lalu kulemparkan ponselku ke tempat tidur. Aku sudah muak. Sarah telah menentukan pilihannya dan berteman dengan si palsu itu. Daripada aku, Sarah mungkin telah jatuh ke dalam perangkat Stacy, tapi setidaknya aku masih punya Brian, ya kan? Suatu sore aku sedang berbicara dengannya di halaman sekolah ketika Stacy terhuyung-huyung lewat. Bahkan usahanya berjalan terlalu keras pun menyebalkan. Dia tersenyum ke arah Brian-ku. Lalu dia dengan sengaja tersandung dan menjatuhkan buku yang dipegangnya. Aku meraih lengan Brian untuk menghentikannya mendekat, tapi dia melepaskan diri dari cengkramanku dan tetap menghampirinya. Aku melihat dia membantunya mengambil buku-bukunya dan dia tersipu dan mengucapkan, "Terima kasih." Dia yang terburuk. Ketika dia berjalan kembali ke arahku dengan seringai lebar di wajahnya, aku tak tahan lagi, jadi aku berteriak padanya. "Beraninya kau meninggalkanku untuk membantunya?" Dia menatapku dengan bingung. "Lily, aku cuma membantunya." Ya, benar. Kamu tahu dia sengaja menjatuhkannya untuk menarik perhatianmu. Tapi kamu tetap mendatanginya karena menurutmu dia lebih cantik dariku. Dia menghela napas. Kamu konyol. Tahukah kamu, aku tidak bisa lagi menghadapi rasa cemburu egoismu. Anggap saja hari ini sudah selesai. Kita putus. Lalu dia pergi. Aku berdiri di sana mengawasinya, berharap dia menjadi tenang dan kembali. Namun dia tidak melakukannya. Ini semua salah Stacy. Dia telah mencuri sahabatku dan pacarku. Tidak lagi, ini waktunya untuk menunjukkan padanya bahwa dia tidak begitu sempurna. Aku menelusuri halaman media sosialnya untuk mencari ide. Dan langsung terlihat bahwa dia memikat para cowok dengan perut kencang yang mengendarai sepeda motor. Sangat mudah ditebak. Kutemukan situs web di mana aku bisa memperkerjakan seorang cowok untuk mempermainkan hatinya. Lalu membuangnya. Sudah saatnya dia menyadari betapa menyebalkannya merasa tidak diinginkan dan tidak berharga. Hah! Aku menemukan cowok sempurna bernama Josh. Dia berusia 19 tahun, seorang pecandu gym dan dia punya sepeda motor. Wah, dia mahal, tapi itu sepadan kan? Aku mengatur untuk menemuinya di kedai kopi setempat, dan ya ampun, dia bahkan lebih tampan di dunia nyata. Aku berharap bisa menggunakan uang ini untuk menjadikannya milikku. Jadi kesepakatannya adalah dia akan menggoda Stacy, membuatnya sangat mencintainya, dan kemudian putus dengannya. Senin berikutnya aku keluar dari sekolah dan melihat motor Josh diparkir di dekat gerbang sekolah, sambil memegang helmnya dan tampak seperti dia seorang bintang film. Tentu saja, setiap cewek menatapnya, tapi dia langsung menuju Stacy. Lalu, 1 minggu kemudian, aku melihatnya menjemput Stacy dari sekolah. Wah, aku tahu itu. Aku telah memilih orang yang tepat. Josh adalah seorang penakluk wanita. Mereka terlihat sangat dekat dan aku harus mengingatkan diri sendiri kalau dia hanyalah seorang aktor dan dia melakukan pekerjaannya. Dia pasti akan sangat patah hati. Tapi beberapa minggu kemudian dia masih menjemputnya. Kenapa dia belum putus dengannya? Jadi aku menelponnya dan bertanya, "Kenapa lama sekali?" Dia menjawab bahwa dia akan segera melakukannya. Dia hanya membuatnya semakin jatuh cinta padanya sebelum dia melakukannya. Hahaha, sadis. Berminggu-minggu berlalu dan dia masih belum mengakhirinya. Lalu aku sedang berjalan melewati bioskop. Aku melihat mereka di sana sedang berciuman. Apa? Ini bukanlah rencananya. Karena marah, aku mengatur untuk menemuinya keesokan harinya di kedai kopi. Dia jalan mendekat dan tidak bisa menatap mataku saat dia berkata, "Maaf, aku tidak bisa melakukan ini lagi. Aku akan mengembalikan uangmu secepat mungkin." Kenapa? Apa kamu jatuh cinta padanya atau semacamnya? Kataku bercanda. Terjadi keheningan yang lama. Lalu dia melihat ke arah meja dan bergumam. Ya, benar. Kenapa hanya aku satu-satunya di planet ini yang bisa melihat betapa palsunya dia? Terima kasih padanya. Aku kehilangan sahabatku, pacarku, dan sekarang tabunganku. Cukup sudah. Aku harus melabraknya. Keesokan harinya sepulang sekolah aku mencoba menemukannya tapi dia tidak bisa ditemukan. Kemudian ketika aku melewati taman sekolah, aku melihatnya duduk di sana. Kena kau. Sudah saatnya memberitahunya apa yang aku pikirkan tentangnya. Aku bergegas menghampirinya dan membuka mulutku untuk berbicara. Tapi, kenapa dia menangis? Saat dia melihatku, dia tersenyum dan berkata, "Oh, hai Lily, apakah ada kemungkinan kamu bisa membantuku?" Aku menatapnya dengan tidak percaya apakah dia mengira aku berada di bawah pengaruhnya dan akan menuruti perintahnya. Tapi kemudian aku melihat apa yang dia tangisi. Di tangannya ada esai bahasa Inggris dan huruf F besar di atasnya. Jadi aku menjawab, kenapa aku?
Kamu pintar sekali. Kamu menjawab semua pertanyaan di kelas dengan benar. Aku tidak ingin dihakimi berdasarkan nilai burukku. Itu sebabnya aku tinggalkan sekolah lamaku. Anak-anak lain menyebutku si cantik tanpa otak. Aku pindah ke sini untuk memulai awal yang baru. Tapi sekarang aku masih gagal. Oke, jadi pada saat itu aku menyadari bahwa ada hal-hal yang aku kuasai. Nilaiku bagus, dan aku cukup hebat dalam mengingat fakta. Aku begitu dibutakan oleh rasa iri hingga kehilangan fokus pada hal-hal ini dan hanya melihat apa yang tidak kumiliki. Semua ini bukan salah Stacy. Dia tidak pernah benar-benar melakukan hal buruk kepadaku. Aku mengarang semuanya di kepalaku karena aku iri padanya. Jadi aku duduk di sebelahnya dan berkata, tidak ada yang akan memanggilmu seperti itu karena aku akan membantumu belajar. Kamu mau? Dia memberiku senyuman penuh harap dan aku mengangguk. Terima kasih banyak. Dia memelukku. Jadi begitulah cara Stacy berubah dari musuhku menjadi temanku. Dia sebenarnya cewek yang sangat manis dan baik hati. Tidak heran mengapa semua orang sangat mengaguminya. Dan aku salah menilai dia dari penampilannya dan tidak memberinya kesempatan yang adil. Dia masih bersama Josh dan dia tidak tahu kalau aku mempekerjakannya untuk menghancurkan hatinya. Tapi hey, dia sekarang punya pacar keren yang memujanya. Jadi itu bisa dianggap sebagai kompensasi. Ya kan? Brian dan aku masih putus. Tapi kalau dipikir-pikir, mungkin ini yang terbaik. Aku tahu aku bereaksi berlebihan, tapi dia menyerah begitu saja. Dan iya, aku mau mencari cowok yang tidak melakukan itu. Kalau masalah Sarah, aku pergi ke rumahnya dengan tas penuh permen favoritnya dan aku meminta maaf karena telah menjadi orang yang cemburu. Beruntungnya aku, dia memaafkanku. Sekarang, Sarah, Stacy, dan aku telah menjadi teman baik. Sarah dan aku sama-sama membantu Stacy belajar, dan dia memberi kami tips fashion. Dan tahukah kalian, aku menyadari bahwa aku cantik. Aku hanya perlu menemukan gayaku. Jadi akhirnya aku belajar bahwa tidak ada orang yang sempurna. Kesempurnaan hanyalah ilusi. Yang penting kita merasa bahagia dengan apa yang kita miliki dan tidak pernah berhenti memperbaiki diri. Jadi jadilah dirimu sendiri dan biarkan orang lain berkonsentrasi untuk menjadi diri mereka sendiri.